Sejak zaman kuno, dimanapun tumbuh ramuan spiritual, pasti ada makhluk kuat yang menjaganya, termasuk keturunan purba. Makhluk purba ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan manusia yang bisa menandinginya. Itu adalah lotus hijau Chaos. Adik seperguruan. Hati-hati, adik. Lotus itu ramuan spiritual tingkat atas. Pasti ada makhluk penjaga di sekitarnya. Ular darah penelan langit. Tolong aku, kakak seperguruan. Adik. Dengan kemampuanku, mustahil melawan ular darah penelan langit. Kecuali meledakan meridian. Demi adik, apa salahnya meledakan meridian? Bakar darah murni, ledakan meridian spiritual. Adik, aku meledakkan diri dengan teknik bakar darah, meridianku hancur. Cepat bawa aku kembali ke sekte untuk diobati. Tidak. Kamu tidak akan kembali. Lotus hijau Chaos akan ku bawa pulang. Sedangkan kakak, tinggallah di sini selamanya. Apa maksudmu, adik? Hahaha, masih belum paham? Karena selama kamu tidak mati, aku tidak bisa tidur nyenyak. Li Junhao, kalian. Kakak Junhao, barangnya sudah didapat. Pintar sekali. Ro Yiller Roxas Sengaja Ku Benggangkan. Untuk bertaruh kamu akan meledakkan diri untuk menyelamatkan. Ternyata kamu benar-benar bodoh. Mengapa? Satu adalah tunanganku. Satu adalah kakak seperguruan yang paling kupercaya. Hanya karena kamu tidak tahu terima kasih. Orang kecil yang berasal dari keluarga rendah. Seharusnya hanya anjing di bawah kakiku. Tapi kamu mengandalkan bakat. Selalu mengungguliku di sekte. Berdasarkan APA? Aku tidak. Murid terhebat pertama di Seksyenling. Seharusnya kakak Junhao. Kamu siapa? Menyerang sesama anggota sekte, dianggap sebagai pengkhianatan. Apakah kalian tidak menghiraukan hukum sekte? Hukum sekte? Aku adalah hukum sekte. Kekek. Sing memberi salam kepada tiba tua besar. Tetua besar, ternyata kamu. Kamu akan mati, tapi akar spiritual dalam tubuhmu jangan disia-siakan. Hauer, simpan baik-baik akar spiritual ini. Setelah kembali ke sekte, akan kugabungkan ke dalam tubuhmu. Inilah akar spiritual bawaan. Terima kasih, kakek. Selamat, kakak Junhao. Dengan akar spiritual bawaan ini, kamu akan menjadi murid terhebat pertama di sekte Xuanling. Li Shanhe. Tenang, garis keturunan keluarga Chen Mu tidak akan kuputus. Kiringar, kamu juga punya adik perempuan yang berbakat. Li Shanhe, apa yang kau lakukan? Dia akan menjadi tungku kultivasiku, melayaniku siang dan malam. Li Shanhe, beraninya kau? Baka. Li Shanhe, Li Junhao. Jika kalian berani menyentuh adikku sedikit pun, aku akan menggigit daging kalian hidup-hidup. Minum darah kalian hidup-hidup. Tidak, aku tidak boleh mati. Li Shanhe, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh adikku sedikit pun. Tempat apa ini? Jangan lihat. Ini adalah ruang khusus yang terbentuk dari fusi giok pengunci dewa dengan laut kesadaranmu. Dengan tingkat kultivasi dan wawasanmu sekarang, 10.000 tahun pun takkan bisa memahami misteri di sini. Giok pusaka keluarga Kuchen, ternyata adalah giok pengunci dewa kuno. Harta tertinggi legendaris yang bisa menelan segala sesuatu di langit dan bumi. Lalu, siapa kamu? Neymake Yaoji. Sudah berada di dalam giok pengunci dewa ini 10.000 tahun. Kau seharusnya pasti mati, tapi nasibmu sangat baik. Di ambang kematian, giok pengunci dewa mengakuimu sebagai tuannya. Meridianku hancur total. Akar spiritualku juga hilang, tak bisa kultivasi lagi. Mana pantas disebut nasib baik. Meridianku sudah pulih semua. Bahkan akar spiritualku menjadi akar spiritual kembar haotik bawaan langka di dunia ini. Bukan hanya kembar. Giok pengunci dewa ini misterius tak terbatas. Sudah membentuk ulang tubuhmu. Sekarang kau memiliki tubuh pedang abadi tak terbinasakan, konstitusi terkuat yang menyimpan sumber Dao. Tubuh pedang abadi tak terbinasakan.
Meski kultivasimu hilang, jika mulai lagi dari awal, kecepatanmu akan luar biasa, energi spiritual tak terbatas. Terima kasih atas anugerah pembentukan ulangmu, senior. Saat kau benar-benar tak terkalahkan di dunia nanti, bantu kakak lakukan satu hal saja. Tentu saja tidak masalah. Pergilah. Jiwa sisa ular darah masih ada sedikitnya jahat di daerah Terlarang Desar Lembah ini. Temukan itu, telan ke dalam giok pengunci dewa, lalu lebur bersama. Jika terlambat, orang lain akan mendahului. Sial, sisa jiwa ini mewakili nafsu dari niat jahat ular darah. Bisa merenggut jiwa, menghancurkan pikiran. Ular darah memang bernafsu. Apakah hari ini? Sisa jiwa terakhir ular darah penelan langit. Giok pengunci dewa. Nona, Racun nafsu mulai bekerja, tak bisa ditahan lagi. Lelaki tak tahu muka, mengambil keuntungan. Aku ini kultivator inti emas. Kesucianku telah kau hancurkan. Nona. Meskipun aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi tadi aku masih ingat jelas, kamulah yang memulainya duluan. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Baru saja sisa roh ular darah menyerangmu, akulah yang menolongmu. Lucu sekali. Sisa roh ular darah sangat ganas, kau tidak memiliki kekuatan kultivasi sama sekali. Dengan apa kau bisa menyelamatkanku? Racun nafsu dari sisa roh ular besar itu, bahkan aku sendiri tidak bisa menahannya. Hal ini sepertinya juga bukan salah dia, lupakan saja. Aku adalah pendatang tingkat Jindan. Memiliki umur 1000 tahun, dengan orang biasa tanpa kekuatan kultivasi seperti dia. Mungkin tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Kau. Ingat, jika kau berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan mencarimu sampai ke ujung langit maupun ke dasar bumi, dan pasti akan membunuhmu. Kak, cepat tolong aku. Sisi. Li Shanhe. Jika kau berani menyakiti sisi keluargaku, aku akan menjadi iblis saat itu juga. Dan akan membunuh seluruh klanmu. Jangan paksakan diri. Shen Xuan telah mengkhianati sekte dan bunuh diri karena takut dihukum. Jika kau mau mengakui kesalahan kakakmu untuknya, kau masih bisa mengurangi penderitaan. Tidak mungkin. Kakakku tidak akan pernah mengkhianati sekte. Kalian sedang memfitnahnya. Cerdas sekali, benar. Kami tidak hanya memfitnahnya. Kami juga mencabut akar spiritualnya dan melemparkannya dari tebing. Aku akan melaporkan semua perbuatan kalian berdua dengan jujur. Pemimpin sekte? Apa gunanya pemimpin sekte? Hari ini kakekku mengundang semua tamu dan mengadakan upacara peningkatan level. Di depan semua orang, dia akan menembus batas level Jindan dan mencapai tingkat Yuan Ying. Mulai sekarang, tetua besar akan menjadi orang terkuat di sekte Xuanling. Seluruh sekte Xuanling, saudara Junhao, bisa menguasai segalanya sendiri dan berbuat apapun yang dia inginkan. Kalian jaga dia baik-baik. Ya. Menjadi wadah untuk kakekku adalah kehormatan besar bagimu. CIH, aku lebih baik mati daripada membiarkan rencanamu tercapai. Kau tidak mau menerima kebaikan, kan? Setelah upacara peningkatan level selesai, kita akan bermain-main denganmu perlahan-lahan. Li Shanhe, Li Junhao. Kalian mencari mati. Kak, Chen Xian, kau ternyata tidak mati. Tidak,
Aku sudah mati sekali, tapi langit tak mau menerimaku. Kau. Berpura-pura jadi hantu. Meski tak tahu bagaimana kau bisa selamat, tapi berani kembali ke sini. Pasti mati. Benar, kami bisa bunuh kau sekali, bisa bunuh kau lagi. Cari mati. Kak, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kak. Ini kakak yang tak berguna. Membuatmu jadi begini. Kak, cepat pergi. Sesepuh besar hari ini akan naik tingkat. Segera jadi ahli Yuan Ying. Tak apa, Yuan Ying pun bagaimana? Mereka berani menindasmu. Maka tak bisa dimaafkan. Jangan takut, kakak akan bawa kau. Hancurkan Yuan Ying. Profesor Mulat, kau pikir siapa dirimu? Masih berani bermimpi balas dendam pada sesepuh besar? Bukan cuma sampah sepertimu, mulai hari ini, bahkan ketua sekte pun tak bisa berbuat apa-apa pada kakekku. Ahli teratas 3 besar di utara hanya bisa menghormati kakekku. Upacara naik tingkat hari ini, kalian semua sudah capek datang menonton. Seluruh Xuanling Sek sangat berterima kasih. Ketua Yo, jangan sungkan. Mulai hari ini, utara kami tambah 1 ahli Yuan Ying lagi. Ini acara besar bersama 72 sekte di utara. Xuanling Sek terpuruk bertahun-tahun. Memang, hanya aku yang bisa bawa sekte lebih maju. Upacara segera dimulai. Silakan duduk. Jalan Latihan. Melawan langit. Aku Li Shan Hilatus Seratus Tahan. Hari ini pecahkan Golden Core, lewati tribulasi petir, naik ke Yuan Ying. Semoga sesepuh besar lancar lewati tribulasi, naik ke Yuan Ying. Li Shanhe. Turun dan mati. Senior Chen hilang, tenaga spiritualnya hilang semua. Sudah jadi sampah sejati. Berani macam apa menantang sesepuh besar? Chen Xuan, berani rusak upacara naik tingkat. Menurut hukum sekte, pantas mati. Ayo, bunuh aku. Tak tahu terima kasih. Sekarang kau sudah jadi sampah. Bukan lawan Senior Junhao. Rampas akar spiritualku. Hancurkan meridianku, cuma bisa foundation establishment, dialah sampah. Bangsat, apa katamu? Penacuali. Ternyata ada kesalahpahaman antara murid sekte kalian denganmu sebelumnya. Badut yang tidak berarti menodai reputasiku dan mengganggu upacara besar kami, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Penatua Agung, Chen Xuan adalah murid jenius klan kami. Lebih baik kita tahan dia dulu dan putuskan keputusan setelah upacara selesai. Membunuh seekor semut kecil saja, tidak butuh banyak waktu. Zhongshu tinggal tenang menonton saja. Jangan campuri urusan orang tua ini. However, bunuh dia untukku. Jangan tunda proses upacara. Baik, cucu mengerti. Kamu berhasil lari dari tebing dulu, pas sekali. Hari ini aku akan membunuhmu di depan semua orang. Biarkan semua orang di sini tahu bahwa aku, Li Junhao, adalah jenius nomor 1 di sekte Xuanling. Chen Xuan, terima kematianmu. Kakak, Senior Chen telah kehilangan semua aktivitasnya. Saya khawatir, dia bahkan tidak bisa bertahan 1 serangan pun dari pedang Senior Li. begitu jadinya jenius nomor 1 sekte Xuanling, akhirnya berakhir seperti ini. Hal yang mencari kematian. Senior Junhao, 1 pedang sudah bisa membunuhmu. Chen Xuan, pedang ini pasti membunuhmu. Kakak, hati-hati. Apa yang dia lakukan? Dia malah tidak menghindar sama sekali. Bahkan menutup matanya. Apakah dia sadar tidak bisa menang dan langsung menyerah? Senior Junhao. Ya Tuhan, Senior Li kalah. Bagaimana mungkin? Aku tidak bermimpi kan? Senior Chen jelas-jelas tidak memiliki sedikit pun kultivasi energi spiritual, tapi hanya dengan 1 pedang. Dia memotong 1 lengan kakak senior. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas sudah pembuluhmu hancur semua. Dan aku juga sudah merebut akar spiritualmu. Kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Benda bajingan. Berani melukai cucuku. Anak muda, sisa awah udah pitun besar. Sudah sepenuhnya kamu olah menjadi kekuatan sumber. Aku akan memberimu jade sumber tenaga abadi, ditambah dengan kekuatan ini. Cukup buatmu kembali menapaki jalan latihan. Bersiaplah, ini akan dimulai.
Alam bawaan, tembus. Alam bawaan, dia benar-benar bisa kembali menapaki jalan latihan. Dan langsung tembus level ke alam bawaan dalam 1 kali. Bagaimana mungkin? Apakah pembuluh dan akar spiritualnya sudah pulih kembali? Dulu dia adalah bakat luar biasa, butuh 3 tahun untuk beralih dari orang biasa masuk ke alam bawaan. Tapi sekarang, hanya beberapa tarikan napas. Si tua bajingan, turun dan mati. Bangsat, kau berani menantangku? Itu tribulasi petir. Tak Kizanka. Tribulasi petir datang saat ini. Bocah, ku biarkan kau hidup sebentar lagi. Setelah aku mencapai Yuanying, aku akan merobek tubuhmu, mengoyak jiwamu, dan menyiksamu. Yang akan hancur berkeping-keping adalah kau. Tribulasi langitku tiba. Semua menjauh, jangan sampai terluka. Tribulasi petir ini memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Belum turun, tapi tekanannya sudah begitu menakutkan. Benar-benar mengerikan. Tingkat pertama, Xiantian Fajing. Tingkat 2, Liang Kiruti. Tingkat 3, Jizi. Tingkat 4, Jindan. Hanya saat mencapai Jindan dan tingkat selanjutnya, tribulasi petir baru akan muncul. Gagal melewatinya, tubuh hancur, jalan lenyap. Berhasil melewatinya, seperti kepompong jadi kupu-kupu. Benar-benar melangkah ke tingkat baru. Chen Xian, sebentar lagi kau akan mati tanpa tempat dikubur. Hahaha, hari ini, aku, Li Shanhe, melewati tribulasi. Naik ke Yuanying. Dari sekarang, kuasai wilayah utara, kuasai segalanya. Sungguh, mengapa awan tribulasi itu menuju Zhenshuan? APA. Tribulasi petir untuk naik ke Yuanying adalah hukum abadi. Meski dia memulai jalan kultivasi lagi, dia baru Xiantian Fajing. Bagaimana mungkin ada tribulasi petir yang menimpanya? Awan tribulasi terkunci. Tribulasi ini memang mengejarnya. Chen Xian, tak kusangka langit pun akan membiarkanmu. Kekuatan tribulasi petir bahkan bisa dengan mudah membunuh Jindan. Kau dari orang biasa masuk Xiantian Fajing. Di bawah tribulasi petir pasti mati tanpa sisa. Benar, tribulasi petir akan membakarmu jadi debu. Tak tersisa sedikit pun. Tribulasi petir sepele ini mau melukaiku? Cuma mimpi. Ayo. Kakak, Tak ada gerakan dalam jangkauan tribulasi petir. Tampaknya dia tak bisa melawan sedikit pun. Saat tribulasi turun, dia langsung hancur lebur. Tribulasi sekuat ini, Elder Li pun tak yakin bisa menahannya. Kemeshenya, wajar saja. Sayang sekali bibit yang bagus. Serangga tak tahu diri, berani tantang kekuatan tribulasi langit. Sungguh lucu. Inilah yang disebut mati tanpa tempat dikubur. Yang akan mati tanpa tempat dikubur adalah kau. APA. Sungguh tak terbayangkan. Saudara Chen dan Ika Xiantian Fajing menghadapi tribulasi petir tanpa cedera sedikit pun. memang layak disebut jenius nomor 1 di Xuanlingzong. Hal yang luar biasa ini, bahkan di seluruh utara, belum pernah terdengar. Tribulasi petir yang begitu mengerikan, benar-benar ditahannya. Apakah bakat anak ini sungguh tidak kalah dengan para raksasa kuno? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kau tidak mungkin bisa melakukan ini. Xiantian Fanjing, selamat dari tribulasi tanpa cedera. Bagaimana mungkin? Kakap. Meskipun bakatmu luar biasa dan berhasil menahan tribulasi, ingat, Xiantian Fanjing tetaplah Fanjing. Jika aku membunuhmu, masih mudah sekali. Benar kakek, cepat bunuh dia. Bajingan ini tidak boleh tinggal dan harus segera dihapus. Begitu buru-buru membunuh untuk menutup mulut, apakah merasa bersalah? Kau bilang kau adalah hukum sekte, maka hari ini, aku akan melanggar semua hukum. Bangsat, pengkhianat sekte, sudah di ujung maut masih berani menantang. Elder besar, Chen Xuan adalah murid jenius sekte. Bahkan jika kau bilang dia mengkhianati sekte, seharusnya diserahkan ke Allah hukuman untuk diinterogasi. Hari ini aku naik ke Yuanying, Xuanlingzong, aku yang berkuasa. Jika kau ingin jadi pemimpin sekte yang baik, tutup mulutmu. Chen Xuan, kau tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Kakekku sendiri yang bertindak, kau pasti mati. Lagi-lagi menapaki jalan kultivasi, apa gunanya? Memicu tribulasi petir, apa gunanya? Hanya sampai Xiantian Fanjing, tetap saja seorang sampah yang bisa diinjak-injak dengan mudah. Siapa bilang aku hanya bisa mencapai Xiantian Fanjing? Kau. Tingkat Ningki, pecah.
tarik. Tingkat Ningki. Dalam sekejap, dia berubah dari Sentian Fenjing menjadi tingkat Ningki. Lupa memiliki 72 titik akupuntur. Setiap 8 titik saling ikat. Setiap tingkat sulit didaki seperti langit, dia langsung menerobos. 72 titik akupuntur memecahkan batas masuk ke tingkat Ningki. Bagaimana mungkin ini tidak bisa? Awan petir yang baru saja menghilang berkumpul lagi. Bagaimana mungkin? Itu Saudara Chen. Saudara Chen memecahkan batas lagi. Tingkat Ningki memicu tribulasi petir lagi. Bakat yang sungguh mengerikan. Tidak mungkin. Akar spiritualmu jelas sudah dicabut. Kenapa bisa terus memecahkan batas dan memicu tribulasi petir? Tunggu, itu tribulasi petir angin dan api. Seharusnya itu tribulasi elder besar. Sudah kuduga, tribulasi tadi memang mengejutkan. Tapi bagi kultivator Golden Core, masih kurang berarti. Meningkat dari Jin dan ke Yuanying, seharusnya memang melewati tribulasi angin, api, dan petir. Ternyata, ini memang tribulasi tua besar. Kukira ini benar-benar tribulasimu. Rupanya cuma pura-pura saja. Merobos beberapa level bercurit-curit serta Loyman. Masih berani berangan-angan setiap kali ada tribulasi yang menyertainya? Kamu pikir kamu ini legenda? Dewa dengan bakat langka yang luar biasa? Bakatku. Dari kalian sepanjang masa. Dasar Milat, berani-beraninya kamu menyamakan diri dengan dewa kuno? Bisa dibandingkan, tribulasi angin, api, dan petir ini. Ternyata lebih menakutkan dari yang dibayangkan. How we are. Mundur dulu. Setelah aku melewati tribulasi ini, baru akan berurusan dengan anak ini. Baik. Pisaka, Naga Hijau, Burung Merah, Kara-Kara Hitam, Makung Putih. Itu adalah 4 symbols Leaf Fire Shield yang disiapkan tua besar untuk tribulasi. 4 symbols Leaf Fire Shield. Awan tribulasi menekan kota, angin berembus, petir dan api menyala. Hari ini, aku akan menahan tribulasi angin dan api ganda ini. Kakek telah mempersiapkan ini selama puluhan tahun. Hari ini, jika berhasil melewati tribulasi, dia akan menjadi yang terkuat di utara. Lagi-lagi kamu. Tidak mungkin, ini adalah tribulasi angin dan api ganda. Untuk level puncak Jindan, dia baru saja menerobos masuk ke level Ningki. Berhak apa dia memicu tribulasi seperti ini? Kembali ke jalan kultivasi, langsung menerobos 2 level. Setiap kali ada tribulasi yang menyertai, bahkan tribulasi angin, api, dan petir muncul. Situasi seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sepanjang masa. Apakah bakatnya sungguh bisa menyaingi para dewa kuno itu? Zhenshuan, kekuatan tribulasi angin, api, dan petir sangat mengerikan. Kupinjamkanmu 1 pusaka untuk menahan tribulasi. Tidak usah. Tribulasi ini tidak bisa melukaiku. Bakatmu memang luar biasa, tapi itu hanya potensi. Dengan level Ningkimu, mustahil bisa menahan tribulasi ini. Jangan terlalu sombong. Terima kasih atas peringatannya, Ketua Sekte. Tapi tribulasi ini bagiku masih terlalu lemah. Baru melewati tribulasi biasa, berani begitu sombong. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu tribulasi angin dan api ganda. Angin keras dan api aneh di dalamnya. Salah satunya saja bisa merobekmu berkeping-keping. Kalau begitu, ayo. Pedang petir penghancur dunia. Ini bukan tribulasi angin dan api ganda. Ini adalah tribulasi petir penghancur dunia. Siapa sebenarnya anak ini? Bisa memicu tribulasi penghancur dunia yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun? Kakak, cepat menghindar. Hantam dia sampai mati. Menahan tribulasi petir? Kamu akan segera hancur lebur. Anak ini bakatnya luar biasa, tapi sayangnya sifatnya buruk banget. Berani melawan mustahil, menghadapi bencana petir penghancur dunia yang muncul sekali dalam 10.000 tahun ini. Sayang sekali, seharusnya dia jadi jenius sepanjang masa. Tapi malah mati karena kesombongan dan keangkuhannya sendiri. Kakak. Nala, Chenshian. Di kehidupan selanjutnya pun, kamu cuma pantas aku injak-injak. Kalau saja kamu mau dengan nasihatku, tidak akan sampai begini. Kalau kamu bisa tahan bencana langit ini, masa depanmu cerah. Bisa jadi pemimpin Suanling Zetenge, sayang sekali. Kakak. Cepat lihat. IGU Senior Chenshian. Senior Chenshuan, dia bangkit lagi. APA, ini tidak mungkin. Dia seharusnya sudah hancur lebur oleh pedang itu. Hancurkan dia. APA, ini Mr. Hill. Dia ada dalam dunia yang penuh sekali lagi tanpa binasakan. Kalau tidak ada persiapan, bahkan kultivator Golden Core pun pasti akan musnah tak bersisa di bawah peti itu. Ini sungguh luar biasa. Kakak, siakerlah. Bencana petirnya belum selesai.
Bagaimana bisa? Apa bencana petir penghancur dunia ada gelombang kedua? Masih terlalu lambat. Apa yang dia lakukan? Dia malah menyongsong petir itu. Sekat dia. Orang dengan bakat sehebat ini tidak boleh mati muda karena kesombongan. Bodoh, berani-beraninya maju cari mati. Kali ini, bahkan debumu tak akan tersisa. Tubuh pedang abadi, sebilah pedang merajalela 9.000 li. Tebas. Dia masih hidup. Luar biasa. Ini tidak mungkin. Bahkan petir penghancur dunia pun tak bisa membunuhnya. Bagaimana caranya dia melakukannya? Kembali ke sarung. Mengerikan. Kamu lihat tidak? Senior Chen bahkan tidak terluka sedikit pun. Tidak, bukan cuma bertahan dari bencana, bahkan angin saktinya dan api anomali. Sepertinya ditaklukkan oleh Senior Chen. Ini sungguh tak terbayangkan. Beckett anak ini bahkan lebih menakutkan daripada para leluhur agung zaman kuno seperti Keyes Dao Ancestor. Jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Buchan. Jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Ku dengar anak ini bertengkar dengan Grand Elder sektenya. Kalau sektenya tidak mau dia, Shen Chen kami Presidia Manoromania. Tidak. Kalau mau, datanglah ke Sungai Song kami. Wuliang Zong kami bersedia mengangkatnya sebagai Sensan. Menguras seluruh kekuatan sekte untuk melatih, melanggar 2 tingkatan sekaligus, melewati 2 ujian langit. Mustahil ada yang bisa melakukan ini. Chen Xuan, sihir jahat apa yang kau gunakan? Merebut akar spiritualku, menghina adik perempuanku. Hari ini, aku akan mengantarmu ke neraka. Kakek, tolong selamatkan kakekku. Brengsek, tampaknya kau tak bisa dibiarkan hidup. Hari ini, aku akan membersihkan sampah dari sekte. Kalau begitu, ayo maju. Elder besar, Chen Xian adalah bakat terbaik sekt. Tak bisa dihukum tanpa perintah ketua sekte. Atas dasar apa kau membersihkan sekte? Ketua sekte, jangan lupa aku akan naik ke level Yuan Ying hari ini. Lebih baik kau mundur, atau aku akan membunuhmu juga. Jangan lupa, sebelum melewati ujian langit, kau masih puncak jindan. Kau pikir aku takut padamu? Tunggu, awan ujian langit di langit. Kenapa belum menghilang? Tidak, ini bukan awan ujian yang belum hilang. Tapi awan ujian baru sedang berkumpul. Ini pasti lagi. Eugene Peter Senior Chen? Bahkan memicu ujian petir berturut-turut. Bakat anak ini sanggup menekatkan. Angin keras berputar, api aneh melingkar. Kenapa lagi ujian petir angin dan api ganda? Tidak, kali ini ujian petir bukan dipicu Chen Xuan, tapi menarget Li Shanhe. Ini adalah ujian petirku, Kakek. Ujian petir angin dan api ganda ini sangat dahsyat, kakek harus berhati-hati. Bahkan benda itu bisa melewati ujian petir dengan mudah. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Perhatikan dia, jangan biarkan dia lari. Setelah aku melewati ujian petir dan naik ke Yuan Ying, itulah saat kematiannya. Tidak masalah. Hanya angin keras dan petir, mudah kuhancurkan. Begitu Li Shanhe menginjakkan kaki di Yuanying, dia akan menjadi penguasa utara. Chen Xuan, bakatmu luar biasa. Seharusnya tidak mati di sini. Jika ujian petir tidak membunuhnya, aku yang akan membunuhnya. Bodoh tak tahu diri, berani bermimpi dengan level Ningqi. Menantang petarung Yuan Ying. How men carry mati. Setelah elder besar berhasil melewati ujian, itulah saatnya. Saudara-saudari Chen mati dan jalan mereka hilang. Astaga, elder besar, ternyata terluka. Ini hanya ujian petir angin, masih ada yang lebih menakutkan. Ujian petir api aneh belum turun. Mangkingka? Eugene Peter Angin Dan API Badge menekatkan? Kenapa tadi dia bisa begitu mudahnya memotong ujian langit dengan pedang? Hati-hati, kakek. Aku, Li Shanhe, hari ini melewati ujian, naik ke Yuan Ying. Awan ujian menghilang. Kakekku berhasil melewati ujian. Chen Xuan, saat kematianmu sudah tiba. Karena tidak mati dihajar petir, nyawamu akan kurebut sendiri. Ana, petirnya sudah hilang, tapi kenapa dia belum juga masuk tahap Yuan Ying? Tentu saja karena gagal melewati tribulasi. Jadi tidak bisa naik tingkat. Sayang sekali, meski sudah mencapai puncak Jindan, hanya setengah langkah menuju Yuan Ying. Hei Kek, apakah kau benar-benar gagal? Astaga, tetua besar sudah mempersiapkan puluhan tahun untuk tribulasi ini, ternyata gagal. Kalau begitu,
Apakah Senior Chen lebih kuat dari tetua besar? Pasti karena kau melewati 2 kali tribulasi. Kekuatan awan petirnya meningkat dan terpengaruh. Itulah sebabnya kakekku gagal. Diri sendiri lemah, malah menyalahkan orang lain. Kau, lancang dan bodoh. Meski aku gagal melewati tribulasi, levelku sudah melampaui puncak Jin dan masuk setengah langkah Yuanying. Seorang kultivator Lianqi kecil seperti kau, berani menantangku? Setengah langkah Yuanying, tetap bukan Yuanying sejati. Dan lagi, siapa bilang aku tidak bisa naik tingkat lagi? Kau masih bisa naik tingkat lagi? Tahap Suji, levelnya meningkat dengan cepat. Dia memaksa diri untuk menembus ambang Suji. Sebelum mencapai Suji, dia sudah mengalami 2 kali tribulasi petir. Jika berhasil mencapai Suji, levelnya akan seperti apa nanti? Sulit dibayangkan. Pemuda ini harus menjadi pangeran Suji sekte Wuliang. Jangan ada yang berani merebutnya dariku. Jika Lianqi tidak bisa membunuhmu, aku akan naik ke Suji untuk membunuhmu. Tribulasi petir lagi? Naik 3 level, lewati 3 tribulasi dalam setengah hari. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini melakukan hal seperti itu? Sudah kuduga, 2 kali naik level sebelumnya, Senior Chen selalu ada tribulasi petir. Kenapa kali ini tidak ada? Awan petir bergulung, memancarkan tekanan yang tak terbatas. Sepertinya kali ini, lebih menakutkan dari tribulasi petir angin dan api. Anak ini terlalu aneh. Jika benar-benar berhasil naik level lagi, bisa jadi masalah besar. Bagaimana kalau kita serang dan bunuh dia saat dia sedang melewati tribulasi? Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Itu ide yang bagus. Tetua besar, sebagai sesepuh sekte, kau berani terang-terangan mengambil keuntungan dari kesulitan orang, membahayakan murid sendiri? Tidak apa-apa. Biarkan mereka datang. Aku akan membuat mereka mati dengan hati yang tunduk. Tribulasi petir akan segera turun. Aku tidak percaya kau masih punya tenaga untuk menahan serangan dari seorang petarung setengah langkah Yuanying saat melewati tribulasi. Begitu petir pertama turun, kau akan mati. Jichenggon tetua besar. Dia saja tidak bisa melukaiku. Lihat, warna petir berubah. APA, petir ungu. Ini jelas. Petir penghancur 5 elemen legendaris. Menggabungkan kekuatan 5 elemen. Memadatkan petir ungu penghancur, menghancurkan langit dan bumi. Chen Zuan, sehebat apapun bakatmu, tak mungkin memicu petir abadi ini. Aku paham, sejak dulu yang gagal melewati tribulasi. Pasti mati di bawah Peter. Sekarang, Li Shanhe belum mati. Membuat langit murka, lalu menurunkan petir ungu penghancur. Sayal, petir ini adalah hukuman langit. Jika tidak segera menghadapinya, saat awan petir menyebar, kita semua akan musnah. APA? Li Shanhe, cepat hadapi tribulasi. Petir penghancur 5 elemen. Ternyata untukku. Kakek, hadapilah. Atau kita semua mati. Li Shanhe, hukuman langit telah turun. Hadapi, masih ada harapan hidup. Jika tidak, pasti binasa. Li Shanhe, bahkan petir pertama tak tahan. Petir ungu penghancur ada 5. Takkan lenyap sebelum habis. Sekarang, kita harus bersatu untuk bertahan. Murid-murid Zuangling, dengarkan perintah. Aktifkan formasi pelindung gunung. Petir berwujud, itu lonceng kekacauan penghancur. Semua, hadapi petir bersama. Petir ungu penghancur sangat mengerikan. Kita terluka parah. Hanya bisa tahan petir kedua. APA kita sini wa. Akan mati hari ini? Itu dewa dari dunia atas. Sayal, kita marahi dewa dunia atas. Mungkin hari ini, kita semua binasa. Pasti Chen Xuan yang marahi dewa dunia atas. Ya, pasti dia. Hancur. Tangan dewa. Apa yang perlu ditakutkan? ITU Senior Chan. Mungkin dia bisa menahan. Jangan berhayal. Ini petir ungu penghancur. Dengan formasi pelindung, beberapa ketua sekte gabung pun tak bisa. Kita pasti mati. Kakak, jangan sampai kau kenapa-napa. Bagaimana mungkin? Dia menahannya. Tangan dewa yang diwujudkan petir ungu penghancur. Siapa yang tahu? Bagaimana dia melakukannya? Apa ada benda pelindung? Benda apapun, hanya tahan satu petir. Kekuatan petir ungu meningkat. 2 terakhir lebih mengerikan. Dia sepertinya sudah tidak punya cara lagi.
Petir ungu yang memusnahkan ini tiba-tiba saja menembak tubuhku dalam sekejap. Karena ini memang adalah ujian petirmu. Setelah tubuh pedang abadi tak termusnahkan dibangun fondasinya, lalu mengalami pemurnian tubuh oleh petir ilahi. Tanpa noda dan cacat, inilah fondasi jalan langit. Sekelompok orang bodoh malah mengira ini adalah hukuman langit. Kalau begitu, aku akan masuk ke dalam awan, mandi dalam guntur. Dia malah menerjang masuk ke dalam ujian petir. Itu adalah awan ujian yang menimbun guntur. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia akan, dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada orang yang begitu berani secara aktif menerjang masuk ke dalam awan ujian? Aku mengerti, dia sedang menyelamatkan orang. Di dalam awan ujian masih ada 2 ujian petir yang sedang dikandung. Dia langsung menerjang masuk ke dalam awan petir. Maka bisa menghentikan prosesnya. Begitu, dia akan seketika menjadi abu. Awan ujian juga akan menggelang. Mengerbangkan diri masuk ke dalam awan ujian. Menyelamatkan seluruh umat, sifat mulia yang begitu tinggi, aku sungguh kagum. Pintu pedang dewa, Liwan. Menyampaikan terima kasih atas kebaikan Chen pahlawan, mudah menyelamatkan nyawa kami. Many yang terima kasih atas kebaikan Chen pahlawan, mudah menyelamatkan nyawa. Aku ternyata masih hidup, kali ini dia pasti mati. Benar-benar menguntungkannya, amarahku ini belum keluar. Dia sudah mati begitu saja. Tidak APA, yang besar sudah mati. Yang kecil ini, kita bisa perlahan-lahan menyiksanya. Maka aku akan membuatnya menderita berbagai siksaan, ingin mati pun tidak bisa. Yang akan menderita berbagai siksaan, hanya kalian. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Awan ujian menghilang, dia malah selamat tanpa cedera. Ini sudah bukan hanya bakat dan kualifikasi saja, dari dulu sampai sekarang. Tidak ada kultivator yang melakukan hal seperti ini, tidak mungkin. Bahkan petir ungu yang memusnahkan pun tidak bisa memusnahkannya. Dia sebenarnya monster APA. Anak ini, jika tidak disingkirkan, pasti menjadi bencana besar. Chen Xuan, apakah kamu terluka? Dantian mencair, di tempat istana lumpur, sedang melahirkan kesadaran spiritual. Chen Xuan sedang membangun fondasi. Benar, Senior Chen tadi hanya memecahkan batas mengumpulkan ki. Sekarang setelah melewati ujian petir, baru mulai membangun fondasi. Artinya, ujian petir 5 elemen yang memusnahkan tadi benar-benar milik Senior Chen. Ini hanya membangun fondasi, sudah ada fenomena langit dan bumi yang menyertai kelahiran. Musik dewa mengiringi, kakek, cepat bunuh dia sekarang kalau tidak. Kalau tidak tunggu dia bangun nanti, bencana tak berujung. Kakak, hati-hati. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada ujian petir lagi muncul? Bukan, di langit tidak ada awan ujian. Getaran datang dari arah belakang gunung. Arah itu adalah area terlarang tanah leluhur sekte Suan Lingku. Mangkingka, tempat terlarang sekte mengalami perubahan. Cepat, kakek akan segera bangun. Li Shanyi, berani sekali kamu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia pasti mati. Matilah. Kakak, Kakek. Pedang terbang yang menakutkan. Baru muncul saja. Seolah-olah bisa membelah ruang angkasa. Aura pedang membentang ribuan mil. Satu tebasan membekukan seluruh negeri. Jelas-jelas ini pedang terbang tingkat artefak ilahi. Apa ada dewa pedang tiba-tiba turun ke sini? Ini adalah pedang ilahi Qixiao, pendiri sekte Suanling kita. pedang ilahi Qixiao, peringkat pertama daftar artefak ilahi. Sejak pendiri naik ke alam dewa, pedang ini menyegel diri di gunung belakang, ribuan tahun tidak muncul. Kenapa hari ini tiba-tiba ada di sini? Legenda mengatakan artefak ilahi punya roh, bisa memilih sendiri. Chuan Yang layak menjendalakannya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kalau pedang Qixiao memilih tuan, seharusnya aku ini. Tidak mungkin dia. Kakek. Kultivasiku yang terhebat di sekt Xianling. Artefak ilahi ini harusnya dikendalikan olehku. Coba lihat, Senior Chen. Berhasil membangun fondasi. Ayo, Kenapa bisa begini? Qixiao mengakui tuannya. Mana giliranmu? Kamu. Pendiri pernah berkata, siapa yang diakui pedang Qixiao, pasti akan menguasai dunia. Mewarisi tahta, menggantikan posisi ketua sekte Suanling. Shen Shun Jia. Artefak ilahi punya roh, mengakui tuannya sendiri. Tubuh di tempat tribunasi petir, fondasi dibangun oleh jalan langit. Diakui artefak ilahi. Ini Sandiwa adalah hal-hal yang hanya ada dalam legenda.
Selamat, keponakan Chen. Sehari menembus 3 tingkatan. Diakui artefak ilahi. Sungguh menakjubkan. Keponakan Chen, apakah kamu tertarik bergabung dengan sekte Wuliangku? Sekte Wuliangku bersedia menjadikanmu pangeran suci. Mengerahkan semua sumber daya sekte untuk membantumu berkultivasi. Wahai semua, merebut orang di hadapanku, tidak pantas kan? Chen Xuan, karena kamu diakui pedang Xiao, otomatis menjadi pangeran muda sekte Xuanling. Nanti setelah mencapai tingkat inti emas, bisa menggantikan posisi ketua sekte, memegang kekuasaan tertinggi sekte. Kekuasaan bagiku tidak berarti. Tapi semua yang berani menghina keluarganya, pasti kubalas 100 kali lipat. Li Shanhi, datang dan matilah. Siapa yang beri kamu nyali menantangku? Setengah langkah menuju bayi ilahi. Ya, bagaimana dengan Excalibur mengenali Tuhan? Kamu baru saja membangun fondasi. Pikir kamu sudah tak terkalahkan di dunia? Bodoh dan sombong. Tetua besar membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Kalau begitu, ayo bunuh. Takut apa? Pengsat, kau pikir aku tak berani membunuhmu? Li Shanhi, sekarang status dan kedudukan Chen Xian lebih tinggi darimu. Berani-beraninya kau melawan atasan. Apa itu ketua muda? Omong kosong. Aku setengah langkah menuju Yuanying, yang tertinggi di Shuanglingzong. Siapa berani melawan? Siapa yang melawan? Kubunuh. Ternyata penatua besar berani berkata. Hal yang begitu memberontak ini. Kekuatan senior Chen jauh di bawah penatua besar. Selisih 1 tingkat besar. Hari ini sulit menghindar. Chen Xuan, sekarang berlutut dan sujud. Serahkan pedang dewa. Kami akan tinggalkan jasad utuhmu. Kalian hanya pantas jadi mayat di bawah pedang ini. Baik. Kalau begitu, aku bunuh dan ambil pedangnya. Siapa tadi yang memicu tribun petir 5 elemen? Siapa yang berlagak misterius di sini? Suara lonceng bergema. Hujan bunga menyertai. Apa ini putri suci dari gerbang surgawi? Gerbang surgawi. Yang menguasai 36 wilayah utara, di atas semua sekte. Adalah sekte nomor 1 di utara. Putri suci gerbang surgawi. Dia dijuluki pemimpin termuda. Di antara para kultivator. Tokoh besar seperti itu. Mana mungkin tiba-tiba datang ke sini? Kami, kultivator utara. Menghadap putri suci gerbang surgawi. Putri Suci kami bertanya, siapa yang memicu tribun petir 5 elemen? Menjawab Putri Suci, itu adalah ketua muda Shuanglingzong kami. Sedang memecahkan tahap Jichu, memicu tribun petir. Dia? Memecahkan Jichu saja sudah memicu tribun petir? Shuanglingzong Castle. Ternyata punya orang dengan bakat mengerikan. Siapa namamu? Wanita ini, kenapa memberiku perasaan familiar? Putri suci gerbang surgawi. Apa itu dia? Laki-laki tak tahu malu. Berani menatap Putri Suci. Kau carry Mari. Aku cuma melihatnya. Urusanmu apa? Pengsat. Kedudukan Putri Suci mulia. Mana boleh semut seperti kau. Menatap dan menghina. Apa Shuanglingzong kalian ingin dibasmi? Chen Xian. Mengandalkan bakat sedikit, berani menghina Putri Suci. Bodoh. Cari mati sendiri. Jangan seret kami. Diam. Chen Xuan tidak tahu aturan gerbang surgawi. Pelanggarannya tidak disengaja. Mohon ampun Putri Suci. Cepat minta maaf. Kita pernah bertemu? Kurang ajar. Kedudukan Putri Suci mulia. Chen Xian kali ini pasti mari. Akhirnya bisa singkirkan ancaman besar ini. Sang Putri Suci dihormati, belum pernah ada di seluruh utara yang berani menantang seperti ini. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Sebagai contoh, Aku maafkan kesalahannya. Mundur. Sang Putri. Mundur. Baik. Urusan ini selesai. Jangan dibahas lagi. APA. Yang mulia Putri, Chen Xuan ini moralnya buruk. Sangat tidak sopan padamu. Aku sarankan. Bising. Kedatanganku kali ini adalah untuk ujian tangga langit. Ujian tangga langit adalah perayaan besar dunia kultivasi utara selama 100 tahun. Mulai hari ini, semua perselisihan pribadi dilarang. Yang melanggar, klannya akan dihapuskan. Chen Xian, perbedaanmu dengan Li Shanhi terlalu besar. Bahkan jika dipaksakan bertarung, kamu tidak punya peluang menang. Jika dalam ujian tangga langit ini kamu bisa mencapai puncak, kekuatanmu pasti meningkat, baru punya jaminan kemenangan. Makasih, Tuan. Meskipun kamu mengabaikan dekret gerbang langit, pertimbangkan adikmu. Jika klan dihapus,
dia juga akan terlibat. Aku sekarang terluka parah, dan anak ini membangun fondasi dengan jalan langit. Juga memegang pedang suci Xiao. Saat ini bertarung. Aku belum tentu bisa membunuhnya. Kebetulan dengan ujian tangga langit ini. Di utara ada gunung bernama Taiyue. Di atasnya ada tangga langit 45 anak tangga. Diturunkan dari jalan agung, yang berbakat bisa mendapat hak ujian. Naik tangga langit, dapat anudra langit dan bumi. Tapi ujian tangga langit ini, setiap kali hanya memberi sedikit kuota. Kedatangan sang putri ke klan Xuanling kali ini. Artinya, Untuk ujian tangga langit ini, klan Xuanling punya satu kuota. Namanya Li Junhao. APA? benar jadi. Aku bersusah payah, akhirnya, mendapatkan satu kuota untuk HR. Aku bisa ikut ujian tangga langit. Selamat, Senior Junhao, mendapat hak ujian tangga langit. 3 hari lagi, pasti dapat anugerah langit dan bumi. Ujian tangga langit ini adalah kesempatanku untuk melesat. Shen Xian, bayarkan kau sombong beberapa hari. Setelah 3 hari, pasti ku tenggelamkan nyawamu sendiri. Kau hanya akan mati di bawah pedangku. Masih berani bicara besar. Sayangnya, kamu hanya punya waktu 3 hari. Dilihat dari bakat, hak ujian tangga langit seharusnya milik Chen Xuan. Kenapa? Baik, jangan lupa, Kukoku adalah benai Taubawan. Dari segi bakat, dia juga yang terbaik di wilayah utara. Mengapa dia tidak bisa ikut ujian tangga langit? Tidak tahu malu. Benai Taubawan Li Junhao. Jelas-jelas direbut dari kakakku. Kalian berani mengatakannya? Tidak heran kemarin saat melihatnya, tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual. Ternyata diserang diam-diam, benih tahu direbut, petir pemusnahan. Pondasi langit, pedang suci mengakui tuannya. Pria seperti ini memang layak menjadi milikku, Mu Hongyan. Harta dunia, yang mampu yang dapat. Berita bahwa ini, karena dia tidak bisa menjaganya. Berarti itu bukan miliknya. Peserta ujian tangga langit dapat hadiah jalan agung. Tak disangka, kesempatan ini jatuh ke tangan Li Junhao, kini Senior Chan. Mungkin benar-benar tidak bisa balas dendam. Chen Xian, kau ditakdirkan hanya akan diinjak oleh Senior Junhao. Seperti kecoa busuk. Itu takdirmu. Kalian, Aku bisa memutuskan. Memberi izin khusus kuota ujian kedua untuk sekte Xuanling. Chen Xuan, karena kau memicu petir pemusnahan. Itu menunjukkan bakatmu luar biasa. Kuota ujian kedua ini diberikan khusus untukmu. APA, masih ada hal seperti ini? Ujian tangga langit. Hanya bisa diikuti beberapa orang. Kuota khusus sangat berharga. Bagaimana bisa Saintes memberikannya begitu saja? Yang mulia Saintes, kuota ujian tangga langit sangat penting. Dia, atas dasar apa dia diberi kuota khusus? Bangsat, kau berani meragukan keputusan Yang Mulia Saintes? Tidak berani. Ayo pergi. Tunggu. Kemarin Jam Shen. Apakah kau di lembah terlarang yang menekan ular raksasa kuno? Ingin tahu jawabannya? 3 hari lagi, datang tepat waktu ke Gunung Taiyue. Ikut ujian tangga langit. Para hadirin, upacara terobosan hari ini selesai. Silakan meninggalkan tempat. Ketua Sekte Yo, Pangeran Muda Chen, kami pamit dulu. Pangeran Muda Chen, kebaikan hari ini, Li Yuan tidak akan lupa. Jika ada yang perlu, datang saja ke gerbang pedang dewa. 3 hari lagi di Gunung Taiyue, kami pasti akan datang menyaksikan. Semoga Pangeran Muda Chen mencapai puncak tangga, dapat hadiah jalan agung. Kekek. Li Shan Habarani. Kakak, hati-hati. Li Shanhe, kau berani melawan atasan. Menyelinap ke putra mahkota sekte kita. Putra mahkota, jangan salah paham. Saya hanya menguji kemampuan putra mahkota. Bagus, kalau kamu memang nekat mencari kematian. Maka saya akan mengantarkan kalian bertiga ke alam baka. Aturan gerbang langit yang berhak mengikuti ujian sebelum menapaki tangga langit. Tidak boleh diserang atau dilukai. Pelanggar akan mati dan lenyap jalannya. Anggap saja demi sekte, tahanlah 3 hari lagi. Tiga hari kemudian, aku pasti akan membunuh kalian satu persatu di bawah pedangku. Kekek. Penatua Agung, Kakek, kamu terluka. Bangsat, cuma punya tingkat fondasi. Satu tebasan pedangnya. Bahkan aku pun tak bisa menahannya.
Hei Kek. Melukai kakek dengan selisih satu tingkat besar, dia begitu menakutkan. Apa yang kamu panikkan? Cuma mengandalkan kekuatan pedang dewa, kalau tidak. Aku membunuhnya, semudah membalikkan telapak tangan. Tenang, 3 hari lagi. Kultivasimu pasti akan melesat, takkan kalah darinya. Tapi dia juga akan ikut ujian. Kalau dia benar-benar berani pergi 3 hari lagi, maka Gunung Taiwa akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Penatua Agung, apakah Anda punya rencana lain? Pangeran Suci Gerbang Langit punya ambisi menguasai utara, dan aku sudah lama diam-diam tunduk. Kalau tidak, menurutmu dari mana kuota ujian tangga langit itu datang? Kalau begitu, ujian tangga langit dipimpin bersama oleh Pangeran Suci dan Putri Suci. Saat itu Pangeran Suci hadir, apa kamu masih takut? Tak bisa mengatasi Chen Xuan yang biasa saja? Ujian tangga langit memang berbahaya. Kita hanya perlu mainkan sedikit trik padanya. Pasti bisa membuatnya hancur lebur jiwa dan raga. Selamat, Senior Junhao. Selamat, Penatua Agung. Tak lama lagi, kamu bisa menyingkirkan bencana dan menguasai sekte Swanling. 3 hari ini, aku pasti akan habiskan semua harta langka untuk menyambung lenganmu, meningkatkan kultivasimu. 3 hari lagi, kamu bunuh dia dengan tanganmu sendiri di tangga langit. Ya. Memang pantas disebut tubuh pedang abadi, menyerap kekuatan tribulasi petir. Memurnikan tubuh, sungguh langka sepanjang masa. Terima kasih, Senior Yaoji. Kalau tidak, murid ini sangat mungkin terkubur di dasar lembah tanah terlarang. Untung kau masih punya hati nurani. Karena mulutmu manis. Aku kasih bocoran duluan. Apa itu? Ujian tangga Taiwe. Kalau bisa sampai puncak, kamu akan dapat kesempatan besar. Tangga ini punya 45 anak tangga, sulit didaki. Sejak dulu, tak pernah ada yang sampai puncak. Kakap, Pulengla. Kak, waktunya tiba. Ayo, ikut aku ke tangga langit. Baik. Ini dia tangga langit yang legendaris. Tangga ini, sisa evolusi Jalan Agung. Terbagi 45 anak tangga, setiap 5 tangga jadi 1 lapis. Ini sesuai dengan tahap awal para praktisi, yaitu tahap pemadatan ki, pondasi, inti emas, dan bayi. Lalu tahap transformasi ilahi, penyatuan tubuh, penyeberangan tribulasi. Dan Mahayana, ia tak menguji tingkat kekuatan, tapi potensi bakat. Artinya, tangga yang bisa didaki peserta ujian menunjukkan tingkat apa yang bisa dicapainya di masa depan. Sekarang aku berhasil membentuk inti. Artinya minimal bisa naik 20 tangga. Kakak Junhao punya benih Jalan Agung bawaan. Kupastikan kakak bisa sampai puncak tangga dan dapat hadiah kesempatan Mahayana. Sejak dulu di utara, hanya pendiri gerbang langit 1000 tahun lalu yang mencapai tangga ke-44, tinggal selangkah lagi. Pencapaian tertinggi lainnya, cuma tangga ke-39. Ujian tangga langit ternyata seberat itu. Kakak Junhao. Kak, dengan ujian tangga langit sangat berbahaya. Kalau merasa tak kuat, turun segera. Tenang saja. Tujuanku adalah puncak tertinggi tangga langit. Puncak gunung yang tak tertandingi. Bezer Milat, kau berani mimpi sampai puncak? Chen Xian, berani juga kau datang. Rupanya kau siap mati di sini. Hari ini, kalian bertiga akan jadi mayat di bawah pedangku. Chen Xian, kau pikir aku masih seperti 3 hari lalu? Lenganmu sudah sambung. Hari ini, ku biar kau mati utuh. Kau, Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kakak Junhao sudah berhasil membentuk inti. Sekarang dia kuat di tahap inti emas. Berdasarkan apa kau berani sombong di depannya?
Bahkan puncak inti emas, bagiku cuma perlu satu tebas. Hanya mengandalkan kekuatan pedang dewa. Tanpa Qi Xiao. Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkanmu. Chen Xuan, kesombonganmu tidak akan lama. Hari ini, di tangga langit ini, akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Tangga langit bagiku seperti jalan datar. Kalau kau mencari kematian, aku di atas tangga langit, tetap bisa membunuhmu. Dasar orang sombong, mulutmu besar sekali. Hormat pada Pangeran Suci, Anda datang. Gusing dari Sekte Xuanling. Hormat pada Pangeran Suci. Tampaknya mata Putri Suci juga tidak begitu bagus. Bisa memberikan kuota istimewa pada sampah sepertimu. Kau, ada keberatan? Bangsat, ini adalah Pangeran Suci Gerbang Langit. Yang mulia Nan Gongchen. Kau berani berkata kasar, menghina Pangeran Suci, dosa tak terampuni. Chen Xuan, kau sedang mencari kematian. Lalu bagaimana? Berani sekali. Sepertinya kau tidak tahu akibatnya menghina Pangeran Suci ini. Akan menghadapi nasib seperti apa? Aku, Chen Xuan, bertindak. Selalu seperti ini. Apakah karena siapapun tidak boleh menyerang peserta ujian? Sehingga kau begitu percaya diri? Percayakah kau, dengan satu kata dari Pangeran Suci ini, bisa membatalkan kuota ujianmu, lalu membuatmu tewas di tempat ini? Silakan coba. Oke, kuotanya adalah izin khusus dariku. Apa hakmu membatalkannya? Putri Suci, Hong Yan. Sebagai Putri Suci Gerbang Langit, mengapa peduli pada sampah? Chen Xuan menembus 3 tingkat dalam satu hari. Memicu tribulan listrik 5 elemen, bakat langka di dunia. Kalau dia sampah, lalu kau apa? Aku adalah Pangeran Suci Gerbang Langit. 3 tahun lalu, menaiki 35 anak tangga langit. Taidik Turkin mencari Ali tingkat kebanggaan. Bakat dan kualifikasi terbaik di utara. Dia, apa bandingannya denganku? Naik tangga langit saat tingkat dasar, 3 tahun baru tingkat inti. Berani menyebut bakat terbaik di utara? Bangsat, berani menghina Pangeran Suci secara terbuka. Kodak dari Lumpur, Tidak Tahu Langit Tinggi Bumi Rendah. Sang putra suci? Di mataku, dia sama sekali tak berarti. Kau cari mati. Chen Xuan dari Sekte Xuanling, mulutmu memang besar. Hari ini, sang putra suci ini ingin lihat. Lantai keberapa yang bisa kau capai di tangga langit? Lihat apa? Ternyata kau. Hari itu. Jangan bahas lagi soal hari itu. Kalau kau masih bicara sembarangan, aku bunuh kau sekarang juga. Aku cuma mau bilang, waktu itu aku terlalu panik mau selamatkan orang. Sikapku kurang baik. Aku akui itu salahku. Sudahlah. Pokoknya, kalau nanti butuh bantuan, aku yang tanggung jawab. Kau mau bertanggung jawab? Bicara setelah kau bisa naik 30 anak tangga. 30? Terlalu sedikit. Tujuanku 1, puncak tangga langit. Sejak tangga langit ada ribuan tahun lalu, belum ada yang berhasil. Omong kosong. Kalau tak percaya, tunggu saja. Waktu itu kau bisa picu petir kehancuran, bakatmu memang luar biasa. Tapi rupanya, kau juga sombong dan besar mulut. Kak, Hong Yan Jiji tadi. Hubungannya sama kau istimewa, ya? Jangan ngomong sembarangan. Chen Xuan, sudah siap? Hari ini mau naik sampai lantai berapa? 45 lantai, seharusnya bukan masalah. Percaya diri itu bagus. Tangga langit segera dibuka. Semua peserta, segera ke posisi. Baik. Tak boleh bawa senjata di tangga langit. Kepala sekte, tolong jaga baik-baik Qi Xiao untukku. Tentu. Semoga putra muda Chen Menong Gemilang. Terima kasih. Yang mulia, para peserta sudah lengkap. Bolehkah ujian tangga langit dimulai?
Segel dibuka. Ujian tangga langit mulai. Chen Xian, hari ini tanggal langit ini. Akan jadi kuburanmu. Yang mati hari ini, cuma kau. Tekanan aura ini sangat kuat. Rasanya seluruh tubuhku. Seperti ditembus ribuan pedang. Ana, Chen Xian masih di tahap Foundation Establishment. seharusnya. Beberapa anak tangga pertama seharusnya mudah. Kenapa begitu lambat? Tadi sombong bilang mau sampai puncak tangga langit. Sekarang begini, lucu banget. Oh begitu. Ujian tangga langit ini memang tak sederhana. Kakak, dia berhenti. Tidak mungkin. Tangga ke-15 baru, setara Foundation Establishment. Dengan potensi yang Master Chen, tak mungkin berhenti di sini. Hebat. Kukira perlu kuingatkan. Tak disangka dia sendiri menyadarinya. Mesak Hidden Penserahan. Bakatnya sungguh mengerikan. Apa yang terjadi? Berhenti di tanggal 15? Jangan-jangan. Terobosan berturut tempo hari ini. Membuat potensi Chen Xuan habis? Sudah kuduga. Sampah ya tetap sampah. Waktu itu cuma keberuntungan tembus Foundation Establishment. Sekarang ujian tangga langit ungkap jati dirinya. Ini bukti, dia bahkan tak mampu capai Golden Core. Sekalipun. Bakat yang picu Tribulation Nirvana di Foundation Establishment. Tak mungkin berhenti di sini. Apa aku salah menilainya? Inikah orangnya? Kau langgar aturan sekte. Izinkan dia ikut ujian? Bangsat. Hari ini, tak perlu yang master bertindak. Aku bisa tebas kau dengan pedangku. Aku paham sekarang. Rupanya tangga langit ini adalah sebilah pedang. Lihat, Young Master Chen bergerak. Kakak tak berhenti. Dia masih lanjut naik. Aura pedangnya dahsyat. Kuma pura-pura. Jelas-jelas cari perhatian. 15 tangga pertama saja susah. Potensi segini, meski lanjut, takkan sampai tangga 20. Tak biasa. Kau bisa lihat tangga ini adalah pedang. Tepatnya, ini aura pedang pertama di alam semesta. Terus naik ke langit, menembus bumi. Dan aku juga pedang. Harus tajam tanpa suara. Maju terus tanpa ragu. Dia langsung lompat 5 anak tangga. Tanpa henti sedikit pun. Sampai di tangga 20. Artinya bakatnya cukup jadi kultivator Golden Core. Bagaimana bisa? Meski bisa jalan, mana mungkin secepat ini? Bisa nyusul senior Brother Junhao? Agent Gan, baru saja kamu baru mencapai tahap Jitu. Kenapa bisa sampai di sini? Kamu pasti akan kukalahkan. Aku tidak percaya. Aku sudah menghabiskan banyak sumber daya langka untuk meningkatkan kemampuan dengan paksa. Ditambah lagi dengan bakat langit bawaan, tapi masih belum bisa mengalahkanmu? Akulah. Bakat terunggul pertama di sekte Xuanling. Tidak mungkin. Tekanan di anak tangga ke-22 tangga langit ini cukup untuk menghancurkan praktisi Jichu biasa. Bagaimana mungkin dia begitu santai? Hanya ada dua kemungkinan. Entah Pangeran Muda Chen. Kekuatan fisiknya lebih kuat dari praktisi Jitu. Atau potensinya terlalu mengerikan, Sehingga bisa mengabaikan tekanan tangga langit. apapun itu, semuanya luar biasa.
Tuan Pangeran Suci masih berpikir kuota istimewaku salah diberikan? Tidak, kamu tidak boleh melebihiku. Segalanya kukorbankan untuk sampai ke sini. Aku takkan biarkan ini terjadi. Madela, Cari mati. Beijing Gan, berani-beraninya kamu melanggar aturan ujian di atas tangga langit. Menyerang peserta lain secara diam-diam. Fitnah. Sudah jelas Li Junhao yang duluan menyerang kakakku diam-diam. Pelacur, kamu tidak berhak bicara di sini. Kalau berani banyak bicara lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Elderslie, betapa berkuasanya Anda. Tidak berani. Li Junhao melanggar aturan tangga langit, akibatnya dia sendiri yang tanggung. Kuota ujiannya dibatalkan. Ada keberatan? Tidak. Patuh pada perintah saintis. Dia tadi tidak menggunakan energi spiritual. Kenapa bisa ada aura pedang sebesar itu? Itu adalah niat pedang, tidak terkait dengan tingkat atau energi spiritual. Niat pedang paling murni di antara langit dan bumi adalah tingkat jalan pedang yang dikejar seumur hidup oleh semua praktisi pedang. Tak disangka Pangeran Muda Chen di usia muda sudah memiliki niat pedang seperti itu di atas anak tangga ke-20 tangga langit. Bahaya dan tekanan berlipat ganda. Meski dia memahami niat pedang, sangat mustahil baginya untuk terus naik. Benar. Naik lagi setara dengan tahap Yuanying. Potensinya sudah habis, mustahil mencapai anak tangga ke-25. Bagaimana seekor semut bisa tahu wujud naga sejati? Anak tangga ke-25. Ini berarti, di masa depan, dia pasti bisa menjadi ahli tahap Yuanying. Dari 6 peserta, 5 sudah menyerah. Yang tertinggi di anak tangga ke-23. Sekarang, hanya Chen, ketua muda, yang masih terus berjalan. Dan Chen terlihat santai, langkahnya tetap ringan. Menurutku, dia setidaknya bisa mencapai tangga ke-30. Pangeran Suci. Kita tak bisa menunggu lagi. Haha, dengan Pangeran Suci bertindak, Chen Xuan pasti mati. Semut yang berani menantangku pasti mati. Apa itu? Konyol. Cara curang macam itu takkan halangi aku mendaki tangga langit. Kenapa ada benda seperti itu di tangga langit? Nangong Chen, kau yang mengaturnya? Jangan sembarangan menuduh, Putri Suci. Ujian tangga langit memang berbahaya, apapun bisa terjadi. Tapi sejak dulu, sebelum tangga ke-30, tak pernah ada kejadian seperti ini. Aku tak tahu. Mungkin karena Chen Xuan terlalu sombong. Tangga langit memberinya hukuman. Bola besi terbakar ini, beratnya pasti puluhan ribu kati. Dampaknya luar biasa. Jika ditabrak langsung, dia akan hancur. Hanya dengan turun secepatnya dia bisa selamat. Kenapa kakak tidak menghindar? Jangan-jangan dia ketakutan sampai tak bisa bergerak? Dia memang harus mati. Mati di tangga langit adalah kehormatan baginya. Kakak, cepat hindar. Jadikan tubuh sebagai pedang. Satu tebasan membelah langit. Chen, ketua muda, membelah bola besinya. Niat pedangnya murni dan kekuatannya mengerikan. Chen, ketua muda, sanggup seperti dua pedang. Tidak mungkin. Situasi yang seharusnya mematikan, kenapa dia selamat? Pangeran, niat pedang anak ini aneh. Apa ada cara lain untuk membunuhnya? Apa kita hanya bisa melihatnya terus mendaki tangga langit dan dapat berkah? Dia hampir mencapai tangga ke-30. Tangga ke-30 adalah batas. Di wilayah utara yang luas. Yang bisa mencapainya adalah jenius langka, 1 dalam 10.000. Bisa masuk daftar jenius dan terkenal di dunia. Dia selamat hanya karena beruntung. Tapi berhayal untuk menaiki tangga langit 30 tingkat. Sama sekali mustahil. Benar? Jika dia ingin terus mendaki, pasti akan hancur lebur oleh tekanan tangga langit. Luar biasa, ujian tangga langit.
Tekanan bertambah berkali lipat setiap naik satu tingkat. Tapi, bagiku, masih terlalu mudah. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini manifestasi tangga langit, pengakuan jalan besar. Menaiki tangga langit 30 tingkat. Bisa menimbulkan fenomena luar biasa seperti ini. Tidak. Fenomena seperti ini hanya terdengar dalam legenda. Menandakan bakal peserta ujian diakui tangga langit untuk terus mendaki. Artinya, bahkan tangga langit pun menganggap bakat muda ketua Chen tidak berhenti di sini, bisa naik lebih tinggi. Benar. Aku ingat waktu itu yang mulia Pangeran Suci. Dengan luka menaiki tangga langit 35 tingkat. Juga tidak menimbulkan fenomena apapun, kan? Bakatnya ternyata lebih kuat dari Yang Mulia Pangeran Suci. Yang mulia, melihat situasi seperti ini, dia kemungkinan besar akan mencapai 35 tingkat, masih mau menunggu. 35 tingkat bagiku, gampang sekali. "35 tingkat, muda ketua Chen, di masa depan pasti akan menjadi prajurit level Hiti di seluruh wilayah perbatasan utara." Prajurit level Hiti adalah keberadaan legendaris. Dirasakan langit dan bumi, naga dan Phoenix masuk ke tubuh. Bakatnya sungguh sulit dipercaya. Bangsat, apa haknya dia bisa mencapai 35 tingkat? Apa haknya untuk menyamai Pangeran Suci ini? Dia sudah memicu fenomena luar biasa 2 kali berturut-turut. Bakatnya sangat kuat, sulit diduga. Menurutku, dia mencapai tangga langit 40 tingkat. Bukan tidak mungkin. Yang mulia, jangan biarkan dia melanjutkan. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Kamu benar. Ada apa ini? Nangguk Chen, berani sekali kamu. Berani merusak aturan. Lalu bagaimana, aku dengan harga darah inti hatiku, memaksa mengubah kesulitan ujian. Tujuannya untuk memutus jalur tangga langitnya. APA. Jalan tangga langit yang Master Chen Terpides. Yang Master Chen itu, jenius langka 1000 tahun. Ujian tangga langit ini, hilang begitu saja. Aku sebagai Pangeran Suci saja, hanya bisa mencapai anak tangga ke-35. Dia siapa juga berani melebihiku? Pedang darah terwujud. Pakai neraka. Jika dia berani melangkah lagi, dia akan tertusuk ribuan panah, hancur jadi debu. Pangeran Suci memang bijaksana. Chen Shen hari ini pasti mati. Kak! Lagi-lagi cara-cara kotor seperti ini. Chen Xuan, 10 anak tangga terakhir sudah diubah. Namanya neraka pedang darah, sangat berbahaya. Lebih baik kau mundur dulu. Bakat ujian ini. Hari ini aku memang datang untuk mencapai puncak tangga. Buat apa batal? Si bodoh ini, jangan-jangan dia benar-benar mau mencoba? Neraka pedang darah, 10 langkah ke alam baka. Setiap langkah bisa membuatnya langsung musnah tak bersisa. 10 anak tangga terakhir, cuma 1 langkah saja. Kak! Anak tangga ke-45, selama 1000 tahun. Belum ada yang mencapai tangga ke-45. Satu lagi ketayangkan. Langsung melompati 10 anak tangga, mencapai puncak tangga. Dia, bagaimana dia melakukannya? Mencapai puncak tangga langit. Artinya Chen Xuan ditakdirkan menjadi petarung puncak real Mahayana. Bisa terbang ke alam dewa di siang bolong. Tidak mungkin. Itu kan neraka pedang darah. Dia mengabaikan ribuan pedang menusuk, langsung paksa capai puncak. Ini, makhluk apa sebenarnya ini? Menurut legenda, yang mencapai puncak tangga langit dapat kesempatan besar. Tak disangka, aku berkesempatan menyaksikannya langsung. Rasanya di sini agak aneh. Kenapa ini? Katanya kan ada kesempatan muncul? Aneh. Sewajarnya, tidak mungkin sepening ini. Hah, aku paham sekarang. Pasti Chen Xuan saat mencapai puncak. Pakai cara curang, tak jakui jalan agung. Jadi kesempatannya ditarik kembali. Betul, anak ini bahkan tak dikaruniai kesempatan. Berarti tidak sah mencapai puncak. Setelah dia turun, aku Pangeran Suci. Pasti hukum dia atas dosa menipu langit dan bumi. Hahaha. Oh begitu rupanya.
Keluarlah. Apa itu? Tangga langit memanjang? Tangga langit yang sebenarnya bukan 45 anak tangga, tapi 50 anak tangga. Hanya saja sepanjang masa, belum pernah ada yang mencapai puncak tangga langit, 5 tingkat tersembunyi ini. Baru saja tak pernah terlihat di dunia. 45 tingkat tangga langit, sudah sesuai dengan para ahli Mahayana. 5 tingkat terakhir ini, jangan-jangan. Di atas Mahayana. Realm Dewa Sejati. Harus bunuh dia. Jangan biarkan dia naik ke 5 tingkat terakhir. Tenang, Pangeran Suci, 5 tingkat terakhir tangga langit ini tak pernah muncul sejak dahulu kala. Pasti sangat berbahaya. Aku tak percaya. Dia bisa naik dengan selamat. Betul, asal dia tak bisa dapatkan kesempatan tangga langit. Tak perlu ditakuti. Aku sudah pahami asal-usul tangga langit, berapapun tingkat yang ditambah. Bagiku, semuanya seperti jalan datar. Tak ada bedanya. Dia benar-benar berhasil naik. Mana mungkin, 5 tingkat terakhir, seperti berjalan di tanah datar. Tak bisa dihalangi setengah pun. Ini adalah wujud dewa sejati. Legenda tersembunyi di dalam tangga langit. Kesempatan terbesar akan segera muncul di dunia. Apa itu? Tak tahu, tapi aku merasakan aura pedang yang sangat mengerikan. Seakan bisa menembus langit, merobek ruang. Jangan-jangan Oh, begitu rupanya. Aku punya satu hati pedang, lama terkurung oleh debu dunia. Sekali debu bersih, cahaya terpancar. Menerangi pegunungan dan sungai sejauh mata memandang. Hati pedang terang benderang. adalah legenda, pedang raksasa pertama yang membelah langit dan bumi, pedang raksasa menembus langit. Seluruh tangga langit ternyata adalah sebuah pedang raksasa. Dibanding pedang raksasa menembus langit, hati pedang terang benderang lebih legendaris. Saat awal penciptaan, ada energi tajam yang membelah kekosongan. Jatuh ke dunia manusia, setelah dipelihara ribuan tahun, terwujudlah hati pedang terang benderang. Sumber segala ilmu pedang di dunia, yang dapat hati pedang. Jiwanya berubah menjadi pedang, akan jadi raja semua pedang, tak disangka. Kesempatan terakhir ujian tangga langit, ternyata hati pedang terang benderang. Kalau tahu dari dulu. Kalau tahu dari dulu bagaimana, Pangeran Suci? Dulu nyaris mati baru naik ke tingkat 35. Masih berhayal naik ke puncak tangga langit, dapatkan hati pedang. Yu Hongyan, aku hormati kau sebagai Dewi Suci sekte ini. Kita setara, tapi bukan berarti kau bisa terus menantangku. Chen Xuan ternyata bisa capai puncak tangga langit. Dapatkan hati pedang terang benderang, kita mati. Gimana? Panic APA. Hati pedang terang benderang butuh bakat tinggi, si sampah ini. Belum tentu dapat pengakuan hati pedang. Ya, kita masih punya kesempatan. Pedang besar itu hilang. Gagal. Dia pasti gagal. Semua pedang di dunia berada dalam hatiku. Hati pedang kembali, semua pedang bersujud. Chen Xuan, kejutan yang kau berikan hari ini terlalu banyak. Tuan Dari Semua Pedang. Chen Xuan benar-benar berhasil menjadi penguasa semua pedang di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti mati. Satu-satunya cara saat ini. Hanya satu. APA? Bangsa APA yang kau lakukan? Mencari mati. Jangan ada yang bergerak, atau aku bunuh dia. Apa maumu? Chen Xian. Nyawamu dan adikmu. Hanya satu yang bisa bertahan. Li Shanhe, kau cari mati. Li Shanhe, kau berani angkum Chen Xian dengan nyawa Shusher? Lepaskan dia sekarang, aku bisa biarkan kau hidup. Yang mulia, kalau aku lepaskan dia, justru aku yang mati. Salahkan kakakmu. Dia naik tangga langit, dapat hati pedang terang, aku biarkan dia tumbuh. Maka jalanku tertutup. Elder Li, bagus kerjamu. Nan Gongchen, tak kusangka kau begitu hina. Bahkan hal tak tahu malu ini kau lakukan.
Makhluk hina seperti dia tak layak dapat hati pedang terang. Ini seharusnya jodohku, Chen Xuan. Kalau mau adikmu hidup, bunuh diri sekarang. Serahkan hati pedang terang, atau kau akan lihat adikmu ditusuk jantungnya. Tidak, Kak, jangan pedulikan aku. Diam. Hahaha, Chen Xian. Sudah kubilang, nyawamu hari ini pasti mati di atas tangga langit ini. Kalian sentuh sisik naga terbalikku. Aku akan kirim kalian semua ke neraka Jiuyu. Sisik naga terbalik? Masih berani bicara besar? Sekarang nyawamu ada di genggaman kami. Adikmu hampir mati, masih mau pura-pura tak lihat? Benar-benar makhluk tak tahu balas budi. Kalian cari mati. Jangan bergerak. Jika kau menginjak tangga langit sekarang, kau pasti mati. Dunia hanya tahu. Ujian tangga langit sulitnya seperti naik ke langit, tapi tak tahu ada pepatah. Naik tangga langit mudah, turunnya sulit. Ujian tangga langit harus mengeluarkan topeng bersamaan dengan Nanggong Chen. Baru bisa berakhir. Sebelumnya hanya bisa naik, atau akan terkena balasan tangga langit, bahkan ahli tingkat Hua Shen tak bisa melawan. Hati pedang terang memang mengerikan. Tapi sekarang, kau terjebak di atas tangga langit. Hah? Punya niat pedang tajam saja, apa gunanya? Kau cuma punya 3 napas, serahkan hati pedang. Atau kubunuh dia. Jangan bilang kau cuma pangeran suci. Bahkan seluruh gerbang langitmu, bisa kuhancurkan. Kakak, jangan. Hah? Tak tahu mati, berani turun paksa. Haha, ini hukuman langit. Cuma andal bakat sedikit. Berani abaikan aturan langit bumi. Inilah akibat melawan langit. Setelah kau mati, hati pedang terang tetap jadi milikku. Hukuman langit Tetong. Api Nanming muncul. Sebentar lagi dia jadi abu. Makhluk menjijikkan. Akhirnya mati juga, Kak. Siapa bilang aku akan mati? APA. Api aneh kecil, apa bisa lawan aku? Ini tak mungkin. Tangga langit ini. Pasti ku turuni. Langit halangi, ku tebas langit. Dia paksa pecahkan batas lagi. Tingkat Jindan. Tidak. Tak mungkin. Beberapa hari lalu baru pecah 3 tingkat. Pasti fondasinya tak stabil. Mana mungkin sifat pakai lagi? Dia langsung membentuk. Energi spiritual mengerikan, jadi embrio Jindan. Memang layak yang Master Chen, pecah batas saat bertempur. Sulit dipercaya. Cuma terpojok putus asa. Dalam hukuman langit, berani paksa pakai batas. Cuma mati lebih cepat. Untukku, membeku. Bagaimana bisa? Tak mungkin. Hukuman langit apa? Satu jindan masuk perutku. Nyawaku ditentukan olehku, bukan langit. Dia benar-benar mencapai Jindan Jing. Mr. Hill, seharusnya dia mati di bawah hukuman langit. Bagaimana bisa dia memaksa menerobos tingkatan? Dari Jizi ke Jindan, yang berbakat tinggi pun butuh puluhan tahun minimal. Dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa tarikan napas. Bakat seperti itu benar-benar ada? Bubar. Sumo Shokshokon. Apa gunanya menerobos tingkatan saat ini? Perkama saja. Nanming Liwo adalah salah satu dari 4 api dewa, membakar segalanya, takkan padam. Mana mungkin dihadapi hanya dengan level Jindan Jing? Kalau begitu, Jindan Jing tak bisa dihancurkan, aku akan menerobos 1 tingkat lagi. Jindan pecah, Yuanying, mengkristal. Dia akan menerobos lagi? Tidak mungkin. Di atas Jindan adalah Yuanying Jing. Aku tak percaya. Luar biasa. Yang Master Chen bisa menghubungkan langit dan bumi dengan Jindan, mengumpulkan energi spiritual. Kultivasinya melonjak drastis. Hanya beberapa tarikan napas.
Sudah mengkapai akhir Jin dan Zheng. Pancake Jindan. Dia akan menerobos. Untuk naik ke Yuanying, perlu memelihara kesadaran spiritual dengan Jindan. Saat 3 bunga berkumpul di puncak, baru Yuanying berhasil terbentuk. Yang Master Chen, Jindan baru terbentuk, langsung menghancurkan Jindan jadi Yuanying? Terlalu dipaksakan. Mustahil berhasil. Bodoh, Jindan saja tak bisa dihancurkan. Bermimpi masuk Yuanying Jing? Kalau tak bisa dihancurkan, ku tebas Jindan ini dengan pedang. Ci Xiao. Jindan adalah fondasi seorang kultivator. Berani dia menebas Jindan dengan pedang? Takut tidak kehilangan semua kultivasi? Sepanjang sejarah, tak terhitung kultivator. Siapa berani melakukan ini? Hancur. Benar-benar retak. Tidak. Dia baru saja menerobos dan membentuk Jindan. Tak sempat memelihara kesadaran spiritual. Belum tentu berhasil. Dengan hati pedang sebagai sandaran, ku kristalkan kesadaranku. 3 bunga berkumpul di puncak. Ini tidak mungkin. Yuanying 9 putaran melangkah ke awan, jalan panjang abadi bersama langit. Benar-benar berhasil? Bagaimana mungkin? Kalau tidak melihat sendiri, aku takkan percaya. Ada yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar turun. Yang mulia Pangeran Suci, Tetua Agung. Lebih baik kita lari. Cekat APA? Kau pikir dengan level Yuanying Jing ini, dia bisa menahan kekuatan hukuman langit? Kak. Lehate gone. Inilah hukuman langit, sisi mengerikan yang sebenarnya. Chen Suan, dia pasti mati T. Dia sedang APA. Gunakan bencana langit lawan hukuman langit, petir, datang. Bencana langit ada hukuman langit, aku paham. Bencana petir ini dipanggil oleh Yang Patriarch Chen. Dia ingin gunakan kekuatan bencana petir untuk hadapi hukuman langit, konyol. Bencana petir adalah kekuatan agung langit bumi, katanya panggil datang ya datang. Yang mulia Pangeran Suci, beberapa hari lalu, Chen Xuan pernah tembus 3 tingkat sekaligus. Sidiap kali selalu ada bencana Peter menyertai, dan tadi. Dia lagi-lagi tembus 2 tingkat berturut-turut. Ini ternyata adalah legenda. Bencana Pensip Sun Kekekon. Tampaknya karena tembus tingkat terlalu cepat, jadi 2 bencana menyatu. Membentuk bencana petir yang lebih mengerikan. Hahaha, Pangeran Suci ini sempat kira dia punya cara apa. Ternyata hanya hayalan belaka. Kalian tidak benar-benar pikir dia bisa gunakan bencana petir tahan hukuman langit, kan? Hahaha, bencana petir dan hukuman langit. Dia takkan sempat tangga mereka saling meniadakan. Dia sudah jadi Abu Dulwan. Awan bencana mengunci, bencana petir akan turun. Inilah akibatnya berani lawan Pangeran Suci ini. Hati pedang tercerahkan, juga pasti jadi milikku. Pelacur hina ini bisa dibiarkan hidup, jadi selirku. Cih, kau bermimpi. Bencana petir berwujud, naga purba muncul, ini bencana penciptaan kekacauan. Bentuk paling berbahayanya. 2 ekor naga purba. Selesai. Yang Patriarch Chen, pasti mati tanpa ampun. Sampah sialan ini akhirnya bisa hilang total. Bodoh. Bencana petir sudah turun, ditambah lagi hukuman langit. Kau mati tanpa kuburan. 5 pedang langit bumi. Bodoh. Jangan kau jadi hila ketakuten? Aku juga punya 1 pedang. Tidak. Ini apa? Jadikan diri sebagai pedang? Legenda yang bisa telan semua kekuatan, puncak tertinggi jalan pedang.
Jadikan diri sebagai pedang. Kenapa bisa begini? Kekuatan bencana petir dan hukuman langit hilang semua, bukan hilang. Tapi menyatu ke dalam pedang raksasa itu, dia jadikan diri sebagai pedang. Untuk sementara menguasai dua kekuatan agung langit bumi yang berbeda. Jadi, yang Patriarch Chen tidak pernah berniat menggunakan hukuman petir untuk menetralkan hukuman langit. Dari awal, dia memang berniat menguasai kedua kekuatan ini. Sek Master Chen memaksakan diri untuk menerobos cermin dan melawan hukuman langit. Sek Master Chen langsung merencanakan semua ini dalam sekejap. Dan semuanya saling terkait erat. Kita terkunci. Chen Xian, kalau kau berani bergerak sembarangan, Aku akan bunuh adikmu. tidak, Chen Xuan, kau tidak boleh membunuhku. How er? Chen Xuan, aku danmu tidak akan pernah berdamai. Beraninya kau. Temani Kyukiku. Sudah kubilang, di langit maupun bumi, tak seorang pun bisa menyakiti adikku sedikit pun. Menjarakan, Sect Master Chen tiba dalam sekejap. Aura pedangnya seolah bisa membelah ruang langsung. Menjelma menjadi pedang, sangga menekatkan. Kakak, Sudah aman sekarang. Sekarang, giliran kalian. Bangsat, aku adalah putra suci gerbang langit. Beraninya kau sentuh selai rambutku. Pembunuh akan dibunuh. Saat kalian berani menyentuh adikku, seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Saudara Chen, ITU Samuel Marika. Mereka yang ingin mencelakai Shishimu. Aku tidak terlibat, lihatlah kita punya pertunangan. Kumahan maafkan aku, pertunangan. Dulu, kau bersama Li Junhao. Mirbat benai tahu bawang kekaku, kenapa tidak sebab pertunangan? Itu semua Li Junhao dan tetua besar. Memaksaku, bukan keinginanku, kumohon padamu. Maafkan nayawaku, kumahan. Kau tak punya kesempatan lagi. Ini. Kakak, kenapa denganmu? tunggu. Situasinya tidak biasa. Jangan sentuh dia dulu. Dia sepertinya masuk ke dalam keadaan aneh tertentu. Apa maksudnya? Kakakku tidak akan bahayakan. Mungkinkah tadi menjelma jadi pedang terlalu memaksakan diri? Jadi terluka parah. Energi spiritualnya stabil. Sepertinya tidak ada masalah besar. Sepertinya dia masuk ke dalam pencerahan tertentu. Jangan khawatir dulu, dia baik-baik saja, tapi untuk keamanan, bawa dia ke tempat aman dulu. Terima kasih Kakak Hongyan. Mau pergi. Apa maumu? Tentu saja, saat dia lemah, kita harus habisi dia. Aku pikir hari ini pasti mati, tapi tak disangka. Langit pun membantuku. Cepat pergi. Yang mulia Pangeran Suci, cepat bunuh dia. Dengan begitu, jantung pedang terang akan jadi milikmu. Kalau tidak, saat dia bangun, kita semua bisa mati. Kak Hongyan, Cepat pergi. Coba halangi aku, bisa? bagaimana ini? Kak Hongyan Ja, cepat bawa kakakmu pergi. Jangan sia-siakan pengorbanan perawan suci. Pergi. Mu Hongyan. Kau sebagai murid gerbang langit, berani melawan ke demi orang luar? Kau menghalalkan segala cara, menyandera keluarga untuk merebut jantung pedang terang. Aku pasti akan laporkan ke ketua sekte untuk menghukummu berat. Hah, menghukumku berat? Rupanya kau belum sadar. Perbedaan status antara kita. Kalau bukan karena kau masih berguna bagi sekte, aku sudah bunuh kau sekarang. Pengual. Yang mulia Pangeran Suci, ikat dia dan bawa pulang untuk diadili nanti. Kakak. Artifak itu punya roh, sedang melindungi Chen Xuan. Tidak membiarkan siapapun mendekatinya, ketua sekte. Kakakku kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak tahu detailnya. Tapi menurut perawan suci, ini seharusnya hal baik. Sekarang, tinggal tunggu kakakmu kapan bangun. Lalu Kak Hongyan bagaimana? Dia tidak akan bahaya, kan? Dia kan perawan suci gerbang langit, seharusnya aman. Apalagi dengan kekuatan kita. Bahkan seluruh kekuatan sekte Xuanling pun takkan bisa melawan Nan Gongchen. Kecuali kakakmu bangun. Mungkin masih ada harapan. Ruang kesadaran. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini?
Berani sekali kau, nak. Baru kuasai jantung pedang terang. Sudah berani jadikan tubuh sebagai pedang, sekaligus menelan. Dua kekuatan langit, sambaran petir dan hukuman surgawi. Saat itu situasinya darurat. Aku juga tidak punya pilihan. Bagus. Justru karena kau nekat, baru bisa dapat kesempatan ini. Kesempatan? Tubuh pedang abadi dan jantung pedang terang harus menyatu sempurna. Baru bisa melatih bakat terkuat dalam jalan pedang. Dan fusi kali ini, setidaknya butuh ratusan tahun. Tapi kamu justru mempercepat prosesnya dengan memasukkan kekuatan petir dan hukuman langit ke tubuhmu. Sekarang hanya butuh 3 hari. 3 hari lagi. Kamu akan berhasil melatih takdir Raja Pedang yang belum pernah ada sejak zaman kuno. Tidak bisa. Aku harus segera keluar. Nang Gongchen belum mati. Aku khawatir dia akan menyakiti adik perempuanku. Tenang, gadis bermarga MU itu sudah menahan serangan untukmu. Sekarang kalian sudah kembali ke dalam sekte Swanling. Dia yang menyelamatkanku. Fusi kali ini sangat krusial. Aku akan membantumu. Kamu harus menjaga pikiran dan jiwamu dengan ketat. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Baik. Sudah 3 hari, kenapa kakakku belum bangun? Orang yang dikirim untuk menyelidiki situasi di gerbang langit juga belum ada kabar kembali. Ternyata di sini. Siapa berani menyusup ke sekte Swanlingku? Elder Gerbang Langit, atas perintah Pangeran Suci, datang untuk memusnahkan sekte Swanling. Jangan membunuh penjahat Shen Xian. Orang Gerbang Langit datang? Kalau begitu, kakak Hongyan. Emi Hongyan, berani-beraninya makan di dalam tapi menguntungkan pihak luar. Membantu orang luar melawan Pangeran Suci. Sekarang, dia hanya tahanan yang nyawanya bisa diambil kapan saja. Sedangkan kalian, menghina Pangeran Suci, seluruh sekte, tidak akan ada yang tersisa. Sisi, aku akan menahan mereka berlima dulu. Kamu bawa kakakmu pergi dulu. Kamu terlalu naif. Kami 5 Ali Yuaning datang bersama. Seluruh sekte Swanling, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa keluar. Bunuh si jahat utama dulu, baru kalian. Apa yang terjadi? Apa ini? Tidak disangka. Tubuh pedang abadi dan hati pedang yang terang begitu cepat menyatu sepenuhnya. Raja Pedang Tertinggi, takdirnya telah terbentuk. Dari 5 yang mulia di dunia, hanya posisi Raja Pedang yang kosong. Kini, daftar emas muncul. Paviliun Pedang Hongmeng, sebagai tanah suci pedang, harus segera menemukan orang yang memiliki takdir Raja Pedang, dan membawanya kembali ke Paviliun Pedang. Fei Yan, sebagai Dewi Paviliun Pedang, kamu akan menjadi pasangan hidup Raja Pedang, melayaninya. Kali ini, kamu pimpin sendiri tim, bawa 13 pelayan pedang, pergi ke utara. Dan bawa kembali yang pedang. Baik, murid mengerti. Hahaha, pura-pura misterius. Mana dia? Sisi, cepat bawa kakakmu pergi. Cari mati. Serang. APA. Benda pusaka ini melindungi tuannya sendiri. Ini ternyata adalah senjata ilahi. Bagus. Tak kusangka sekte kecil Swanling punya harta seperti ini. Ban Amerika. Bantai seluruh sekte Swanling, lalu bawa pedang ini kembali. Persembahkan pada Pangeran Suci, kita akan dapat jasa besar. Mulai sekarang, kita akan menanjak. Kalian mau membantai seluruh sekte Swanling? Kak, akhirnya kau sadar. Terima kasih, pemimpin sekte, atas pengorbananmu melindungiku. Pentingnya kau sudah sadar. Pemimpin sekte, istirahatlah sebentar. Sisanya, serahkan padaku. Karena kalian berani datang, tinggalkan nyawa kalian di sini. Omong kosong. Kau baru saja memasuki tahap Yuanying, kami berlima puncak Yuanying. Kau pasti mati. Yuanying dengan Yuanying pun berbeda. Dasar tak tahu diri. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana sekte Swanling kalian. Akan kami bantai habis. Karena kalian nekat mencari kematian, akan kukabulkan. Yang harus mati adalah kau. Bentuk formasi.
Kami 5 Ali Punkak, membentuk formasi pembunuh. Chen Xian, kau pasti mati. Cehi Xiao. Meski kau pegang pedang ilahi, kau pasti mati. Serang. Membunuh 4 ahli puncak Yuanying dalam sekejap. Tingkat Chen Xuan sudah mencapai tahap apa? Kau kira bisa lari? Bagaimana mungkin? Meski kau pegang pedang ilahi. Bisa lawan 5 orang di tingkat yang sama. Sudah kukatakan. Yuanyingku berbeda dengan kalian. Kak, jangan bunuh dulu. Ada apa? Orang ini bilang, kakak Hong yang ditahan oleh Tian. Dalam keadaan kritis. Apa? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Hongyan, Pengkhianat. Pemimpin kami menyegel kekuatannya, mengurungnya di penjara bawah tanah. Menderita sengsara. Chen Xuan, meski kau hebat, kau tak mungkin selamatkan dia dari tangan gerbang langit. Kak, kita harus selamatkan Kak Hongyan. Tenang, kita langsung ke gerbang langit jemput dia. Chen Xuan, jangan gegabah. Gerbang Langit adalah sekte nomor 1 di utara. Muridnya tak terhitung. Ketua Lu Hongling adalah ahli level gabungan. Kita harus rencanakan matang. Baru bisa selamatkan Dewi Suci. Aku tak bisa tunggu lama. Sendirian. Sebilah pedang, sudah cukup. Kalau berani halangiku, mereka akan jadi mayat di bawah pedangku. Kak, aku masak. Tunggu kalian pulang. Baik. Kasihan sekali, aku Dewi Suci Gerbang Langit. Kini berakhir tragis begini. Inilah akibatnya melawan pangeran suci ini. Kalau kau sengaja mengejek, mau aku mengaku salah minta ampun. Kau lebih baik diam. Aku MU Hongyan bertindak selalu sesuai hati nurani. Tak pernah menyesal. Bagus, tak pernah menyesal. Tapi hari ini aku datang bawa kabar baik. Kau sebentar lagi menikah. Apa katamu? Kau tak salah dengar, ketua baru putuskan hari ini. Kau akan dinikahkan dengan sesepuh istana Wuyang dari Zhongzhou. Jadi selernya, hahaha. Omong kosong, guru takkan perlakukan aku begini. MU Hongyan, jangan naif. Dari awal sampai akhir, kau cuma alat yang dibesarkan ketua. Termasuk posisi Dewi Suci MU, cuma buat alat ini. Terlihat lebih mewah. Nanti dipakai, bisa tukar nilai lebih. Apa maksudmu? Istana Wuyang punya sandaran, tempat suci pedang. Paviliun pedang Hongmeng, asal terkait istana Wuyang. Gerbang langit bisa masuk Zhongzhou, melesat tinggi. Kau sebagai Dewi Suci Gerbang Langit, menikahi sesepuh istana Wuyang. Menyatukan 2 sekte besar. Ini adalah nilai terakhirmu. Selamat ya, Yang Mulia Dewi Suci. Sebentar lagi jadi selir tokoh besar Zhongzhou. Bajingan, omong kosong, aku tak percaya. Gimana guru? Aku ingin bertemu guru. Sudahlah, seluruh kekuatanmu sudah dibekukan. Masih berani mencoba melepaskan diri dari rantai yang ditempa dari besi hitam ini? Lagi pula kamu akhirnya akan diberikan ke orang lain. Lebih baik aku yang menikmati keuntungan dulu, putra suci ini. Nan Gongchen, apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh suci Xuan Yin yang sangat langka. Kabarnya bisa membantu pasangan meningkatkan kultivasi dengan pesat. Aku sudah mengincarnya sejak lama. Apa yang kamu diam? Ten dia. Susi wanita yang tinggi hati dan susi murni, hari ini. Akan aku, putra suci ini, cicipi duluan. Nan Gongchen, jika kamu menyentuh sehelai rambutku pun, aku pasti akan membunuhmu. Beijing Gan. Tidak tahu berterima kasih. Chen Yar. Ada APA? Marah-marah begitu. Guru. Gusing, salam kepada kepala sekte Lu. Guru, Barang pengkhianat, kamu masih berani memanggilku guru. jelas-jelas Nan Gongchen yang bermoral buruk. Dia merusak ujian tangga langit dan berniat mencelakai orang lain. Murid hanya bertindak sesuai kata setan. Diam. Chener, sebagai putra suci Tianmen kita, tentu saja dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Belum gilirannya kamu yang banyak bicara. Guru,
Para tamu sudah datang, bantu dia ganti gaun pengantin. Jangan sampai menunda pesta pernikahan. Baik. Siapa itu? Chen Xuan dari Xuan Lingsong datang menyerang Tianmen. Bajingan, dari mana anak muda tak dikenal ini? Berani sekali dia. Berani datang ke Tianmen kita menantang. Hari ini adalah acara pernikahan atas tujuan Tianmen kita dengan tua tertinggi Wu Yagong. Orang asing tidak boleh masuk. Jika ingin hidup, Cepat pergi dari sini. Kalian bilang siapa yang akan menikah? bukan urusanmu, cepat pergi. Jika bicara satu kata lagi, aku penggal lehermu. Seharusnya aku tidak perlu banyak bicara dengan kalian. Cepat, cepat beritahu sekte, ada orang yang memaksa masuk ke gunung. Orang dari Wu Yagong akan segera tiba. Jangan suka menentang bahaya. Untuk siapa kamu memasang muka murung seperti itu? Yang mulia suci wanita, hari ini adalah hari bahagia Anda. Jangan merusak suasana. Cepat, tersenyumlah. Mu Hongyan, Nyawamu, kemampuanmu, gelar putri suci. Semua yang kau miliki berasal dari sekte. Jika kau berani tidak tahu balas budi. konsekuensinya, kau tahu sendiri. Menjadi selir Tua Hong. Bisa mempererat hubungan Tianmen dan Wu Yagong. Ini satu-satunya nilai yang tersisa untuk sekte. Lebih baik kau patuh, atau aku tak akan memaafkanmu. Guru, aku hanya ingin tanya satu hal. Apakah kau padaku benar-benar tak ada sedikit pun perasaan? Dari awal hingga akhir, di mataku kau hanya sebuah alat saja. Berguna, aku pakai. Tak berguna, aku tukar untuk keuntungan. Putri suci Tianmen bisa banyak. Tapi putra suci hanya cener seorang. Berani melawannya, itu dosa tak terampuni. Begitu rupanya. Rupanya kau tak pernah menganggapku keluarga. Kiliarga. Kau pantas? Tua Tai dari Wu Yagong, Song Shou, tiba. Kedatangan Tua Hong membuat Tianmen bersinar terang. Pemimpin Lu, ini selir yang kau siapkan untukku? Tua Hong, silakan ikut aku. Tua Hong, ini putri suci Tianmen. Mu Hongyan, usia remaja. Kemampuan puncak jindan. Yang lebih berharga, dia memiliki tubuh Xuanin alami. Tua Hong, Mu Hongyan. Dijuluki wanita tercantik di Beijing, idaman. Para pria Beijing. Cantik menawan, mempesona. Aku suka. Mu Hongyan, apa yang kau lakukan? Tua Hong tertarik padamu, kau harus bersyukur. Berani menghindar? Tak apa, sepertinya. Putri suci bangsawan keras kepala, aku bisa bawa pulang. Jan Lada Perlahan. Bahkan mati pun, tak akan kubiarkan kau berhasil. Mu Hongyan, Kau tahu sedang berkata apa? Mu Hongyan, lebih baik kau pikirkan matang-matang. Antara menjadi selir Tua Hong dengan patuh. Atau kau akan hidup sengsara, mati pun tak bisa. Gerbang langit ternyata begitu hina. Harus dihancurkan. Siapa ini, berani lancang di gerbang langit? Sepertinya dia yang baru-baru ini menaklukkan tangga langit dan bersinar. Chen Xuan dari sekte Xuanling. Dia nekat ya? Kuma level Yuan Eng. Berani menantang seluruh gerbang langit di depan umum. Chen Xuan, ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Dulu kau menyelamatkanku dengan mengorbankan diri. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Di sini banyak jagoan. Meski punya dukungan hati pedang terang, tak mungkin menang. Aku, Chen Xuan, bertindak. Tak pernah melihat peluang menang. Apalagi orang-orang di sini, satu persatu. Aku tak menganggap mereka. Hah, omong besar.
nyawamu masih panjang. 5 tetua Yuan Ying yang kukirim pun gagal membunuhmu. Itulah kepala 5 petarung Yuan Ying dari gerbang langit. Luka mereka jelas akibat tebasan satu pedang. Bagaimana mungkin? Level yang sama, Chen Xuan bisa lawan 5? Bahkan bunuh dengan satu tebasan? Chen Xian, kau berani sekali. Bunuh Tetua Gerbang Langitku. Berani pula datang menantang. Bukan menantang. Aku hanya datang menjemput wanitaku. Pulang. Sekalian. Habisi semua yang berani menghinanya. Tahu, aku yakin kalian berdua ada hubungan. Tampak alim, tapi sebenarnya laki-laki maling, perempuan sundal. Sepasang anjing tak tahu malu. Chen Xian, karena kau berani datang ke Gunung Gerbang Langit, hari ini jangan harap pulang hidup hider. Cuma gerbang langit? Tak layak kuperhatikan. Beijing Gan, kau tak tahu diri. Pai Kir. Dengan hati pedang terang, kau bisa hapus jarak level kita. Hari ini, ku hancurkan tubuh dan jalanmu, rampas hatimu. Kepada Chen Er, di mana para penjaga gerbang surga? Hamba di sini. Itu adalah 5 penjaga unsur dari gerbang surga. Konon, tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap transformasi jiwa. Kekuatan mereka hanya di bawah ketua Lu. Chen Xuan terlalu sombong, berani menantang ke sini. Kali ini, dia pasti mati. 5 bayi roh tak bisa membunuhmu, sekarang 5 transformasi jiwa. Chen Xian, kamu mau mati bagaimana? Hati-hati. Mereka semua adalah petarung tahap akhir transformasi jiwa. Dengan dukungan formasi pedang 5 unsur, begitu bersatu, bisa menyaingi tahap penyatuan tubuh. Tenang saja. Meski mereka bersatu, tak akan bisa melukai aku sedikit pun. Baka Sampong, berani meremehkan petarung transformasi jiwa. Hari ini pasti akan menghancurkanmu, sebagai peringatan. Kalau begitu, cepatlah. Adikku di rumah sudah masak, menungguku dan Hong Yan. Pulang makan. Ha! Maklak tak tahu diri. Serang! Hancurkan dia jadi kepingan. Formasi pedang 5 unsur. Menggunakan pedang di hadapanku? Untuk apa? Beku. Apa yang terjadi? Aku bahkan kehilangan kendali atas pedang terbangku. Luar biasa. Pedang dalam seni pedang bagaikan tubuh luar. Lagi pula terhubung dengan nyawanya. Dia bisa memaksa mengendalikan pedang terbang orang lain. Itu pun 5 petarung transformasi jiwa. Tidak mungkin. Aku merawat pedang terbang ini dengan darah jantung selama 100 tahun. Bagaimana bisa kamu kendalikan dengan mudah? Banyak hal yang tidak kamu pahami. Lari cepat. Bagaimana mungkin? Bahkan petarung transformasi jiwa pun bukan lawannya. Apakah karena hati pedang jernih? Tapi aku tak pernah dengar. Hati pedang jernih bisa mengendalikan pedang hidup orang lain. Ilmu hitam apa yang dia gunakan? Pedang terbang di dunia tak terhitung. Aku yang paling mulia. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan, tak bisa diukur dengan tingkat. Pantasan dia berani menyerbu gerbang surga sendirian. Meski begitu, tetap terlalu sombong. Catch Lu, sudah tahap akhir penyatuan tubuh. Apalagi hari ini, ada Elder Hong dari Istana Wia hadir. Benar, bagaimanapun dilihat, anak ini tak punya peluang menang. Ha! Chen Xian, tak kesangka. Kau bisa menguasai hati pedang jernih sampai tingkat ini. TAPI. Meski begitu, hari ini, kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Hari ini, aku tidak hanya tidak akan mati. Aku juga akan membawanya pergi. Dan yang meninggalkan nyawa, hanya kalian. Cukup menarik. Tampaknya kau bersikeras mengambil selirku. Si tua bangka, kau berani menyebutnya selir lagi, yang mati berikutnya. Hanya kau. Bodoh tak tahu diri. Kau menantang seorang penguasa puncak tingkat penyatuan? Di mataku, kau dan mereka tidak ada bedanya. Berani sekali. Elder Hong, itu cuma Sirang Penggakau Castle saja. Mengapa repot-repot tuan sendiri bertindak? Selesaikan saja. Aku tidak sabar. Dalam setengah batang dupa, aku akan menghancurkannya, jiwa dan raga. Selesaikan sekarang. Aku kehilangan kesabaran. Ya! Chen Xuan, pertunjukan ini sudah cukup, bukan? Hari ini,
Jika kau mati di aula besar gerbang surgaku, itu adalah kehormatanmu. Hanya dengan dirimu? Cepat menghindar. Ini formasi pemusnahan gerbang surga. Tekanan aura yang mengerikan. Inikah formasi pemusnahan legendaris gerbang surga? Yang bahkan bisa menekan ahli tingkat penghakiman? Tak disangka, antak menghadapi Chen Xian, Kechulu. Langsung mengaktifkan formasi mengerikan ini. Formasi pemusnahan diaktifkan. Meski Chen Xuan luar biasa, mungkin dia tak bisa berbuat banyak. HMPH. Kalian pikir dengan formasi ini bisa membunuhku? Formasi ini bernama formasi pemusnahan. Bahkan ahli tingkat penghakiman bisa dibunuh. Begitu formasi berhasil diaktifkan, kau akan hancur lebur seketika. Mengalahkan formasi ini, satu pedang sudah cukup. Kau benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Hati pedang terangmu bisa mengendalikan pedang orang lain, jangan-jangan bisa juga mengendalikan kekuatan formasi? Aku ingin lihat sekeras apa mulutmu. Formasi pemusnahan. Bank hit. Formasi pemusnahan dijerakan. Ternyata, ribuan pisau menghujani tubuh, yang paling mengerikan dari 3 bencana angin. Ini kekuatan mengerikan setara hukuman langit. Praktisi biasa, meski hanya mendekat, akan tercabik-cabik seketika. Begitu formasi diaktifkan, tidak akan berhenti sampai mati. Chen Xian, lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Siapa bilang aku mau bertahan? Dia mau ngapain? Pedang ini, namanya Kaitian. Kekuatan pedang ini luar biasa. Tidak mungkin. Dia kan cuma level Yuan Ying, mana mungkin pedangnya sekuat ini? Kamu, Ayo, aku bawa kamu pulang. Siapa yang berani menghalangi Chen Xuan? Mati.